Saudara Richard, saudara sudah berapa lama menjadi ajudan dari saudara Ferdi Sambo? Siap yang mulia, saya jadi ajudan Pak Efes dari akhir November yang mulia. Akhir November Siap yang mulia. 2021. 2021. Setelah melakukan serangkaian tes. Siap yang mulia. Pangkat saudara? Pangkat saya Barada yang mulia. Barada. Sudah berapa lama saudara menjadi anggota kepolisian? Siap yang mulia, waktu pada saat saya bergabung dengan Pak Efes, saya baru genap 2 tahun. Baru genap 2 tahun. Siap yang mulia. Ada berapa ajudan yang mendampingi saudara Ferdi Sambo? Siap, ada 8 orang yang mulia. Ada 8 orang. Sebutkan semuanya. Siap. Yang pertama ada Bribka Riki, Bribka Matius, Brigadir Daden, Brigadir Almarhum Joshua, Brigadir Romer, Baratu Yogi, Barada Sadam, dan saya sendiri yang mulia. Saudara selama menjadi ajudan tugas saudara apa? Siap, saya sebagai driver yang mulia. Sebagai driver. Memang dari awal saudara sebagai driver atau ajudan? Siap, dari awal sebagai driver yang mulia. Dari awal sebagai driver. Di dalam rangkaian itu di antara 8 ajudan tadi, siapa saja yang menjadi driver selain saudara? Siap, ada Baratu Yogi dan Sadam yang mulia. Saudara Yogi dan Sadam. Siap yang mulia. Kalau Daden? Daden ajudan yang mulia. Ajudan. Bukan driver ya? Siap, bukan yang mulia. Selama menjadi ajudan atau driver dari saudara Ferdi Sambo, bagaimana sistem kerjanya? Siap yang mulia. Jadi waktu awal kami seminggu yang mulia. Seminggu naik piket, itu dua orang, satu ajudan, satu driver yang mendampingi. Seminggu naik piket, seminggu lepas dinas, seminggu standby di kediaman yang mulia. Oke. Jadi seminggu lepas piket? Siap yang mulia. Kalau lepas piket itu ngapain saja tugas saudara? Siap, balik ke kosan yang mulia. Enggak bertugas sama sekali? Tidak yang mulia. Saudara kos di mana? Tinggal Siap, di Cikeas yang mulia. Di Cikeas. Kemudian saudara kenal dengan korban itu sejak kapan? Sejak saya gabung dengan Pak Efes yang mulia. Kenal dengan korban sejak bergabung dengan saudara FS. Kemudian saudara tahu selama ini korban itu ditempatkan di mana? Mohon izin yang mulia, jadi semenjak kami 4 orang bergabung dari Brimob yang mulia. Ya. Saya, Romer, Yogi, dan Sadam. Kami gabung akhir November itu, korban sudah sebagai ajudannya ibu yang mulia, di Saguling. Dari bulan November saat saudara masuk, korban sudah menjadi ajudan ibu? Siap yang mulia, jadi pas kami masuk kami tahu dia ajudannya ibu. Ajudan atau ajudannya FS yang diperbantukan ke ibu? Setahu saya ajudan ibu yang mulia. Ajudan ibu. Tahu dari mana saudara bahwa dia sebagai ajudan ibu? Karena dia menjelaskan tentang jadi pada saat kami masuk pertama kali, kami bertanya yang mulia, oh abang ini tugasnya sebagai apa, abang ini sebagai apa. Di situ dijelaskan bahwa Bang Riki tugasnya di Magelang, yang naik piket itu hanya Daden dan Matius, baru ada Bang Yos itu sebagai ajudannya ibu yang mulia. Selain Yosua, siapa lagi yang ajudannya ibu? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tadi kan kalau saudara kan tadi punya waktu untuk istirahat seminggu piket. Nah, bagaimana kalau misalnya dia pas lepas piket? Izin yang mulia, dari awal kami masuk, almarhum tidak pernah lepas piket yang mulia, tidak ada lepas piket. Oh. Cuma pernah sempat cuti yang mulia di bulan Desember. Jadi almarhum lebih banyak tugasnya ketimbang saudara? Siap yang mulia, karena di kediaman yang mulia. Jadi tidak pernah almarhum mendapat kecuali cuti, selain cuti almarhum tetap menempel pada Tetap menempel yang mulia.
terus apakah saudara, nah almarhum kan tinggal, saudara bilang katanya tinggal di Saguling. Siap yang mulia. Apakah saudara tahu selain almarhum siapa lagi yang tinggal di Saguling? Izin yang mulia, ajudan atau keluarga yang mulia? Ajudan. Untuk ajudan bergantian yang mulia. Siapa saja bergantian, maksudnya bisa dijelaskan? Jadi izin yang mulia. Jadi tadi saya jelaskan ada naik piket, lepas piket, dan standby. Ketika standby itu yang salah satu, kan 2 orang yang standby yang mulia. Salah satunya standby di kediaman Saguling, satunya standby di kediaman Bangka yang mulia. Kediaman mana? Bangka yang mulia. Marga. Jalan Bangka yang mulia. Oh, Jalan Bangka. Siap yang mulia. Coba saudara ceritakan kediaman di Bangka dan kediaman Saguling itu apa bedanya? Siap yang mulia. Untuk kediaman Bangka itu kalau ada tamu dari luar biasanya hanya di kediaman Bangka yang mulia. Karena untuk kediaman Saguling itu tidak banyak orang yang tahu yang mulia selain internal sendiri. Jadi kalau Pak Efes pulang dari kantor biasanya istirahatnya di Bangka yang mulia. Istirahatnya di Bangka. Siap yang mulia. Istirahat sementara atau nanti kemudian balik ke Saguling? Siap, biasanya sampai besoknya yang mulia, sampai dinas lagi yang mulia. Oh, sampai dinas lagi. Siap yang Jadi mulia. saudara FS ini lebih sering di mana? Di Bangka atau di Saguling? Di Bangka yang mulia. Selama saudara menjadi ajudan, saudara FS ini lebih sering tinggal di mana? Lebih sering di Bangka yang mulia. Lebih sering tinggal di Bangka. Kalau Siap, di yang mulia. Saguling? Di Saguling biasa hari Sabtu atau hari Minggu yang mulia. Tapi lebih kebanyakan hari Minggu yang mulia. Kalau biasanya ibadah di Saguling yang mulia, ibadah pagi. Kalau tinggal di Saguling, apakah saudara FS itu menginap atau tinggal sendiri? Biasanya kalau hari Minggu menginap yang mulia, sampai kalau Seninnya yang mulia. Bangka dan Saguling ini kan nggak jauh. Siap yang mulia. Kenapa saudara FS pisah rumah begitu? Siap, biasanya karena beliau pulang sudah tengah malam yang mulia. Jadi singgah Bangka, di swab, mandi, bersih-bersih diri, langsung istirahat yang mulia. Apakah setiap hari di swab? Biasanya pulang kantor pasti di swab yang mulia. Siapa yang melakukan swab? Dari ART sendiri yang mulia. Oh, ART sendiri. Siap yang mulia. Kalau di Bangka siapa yang biasa melakukan swab terhadap saudara FS? Bergantian, biasanya Om Somad yang menyiapkan atau biasa ajudan yang standby di Bangka yang menyiapkan. Memang protokol kesehatannya memang seperti itu. Siap yang mulia. Setiap kali pulang saudara FS selalu di swab. Siap, betul yang mulia. Swab antigen yang mulia, bukan Swab PCR. antigen, ya, Siap. tahu. Saya cuma pengen tahu apa sih, kan tadi kalau memang alasannya cuma karena saudara FS selalu pulang malam, kenapa nggak pulang ke Saguling? Kenapa pulangnya ke Jalan Bangka itu loh? Siap, untuk alasan lainnya saya kurang tahu yang mulia. Kan saudara kurang lebih ada sekitar 8 bulan ya, hampir 8 bulan saudara tinggal bersama saudara FS. Siap yang mulia. Saudara tidak tahu, tapi memang kebiasaan seperti itu. Memang kebiasaan seperti itu. Itu berdasarkan pengamatan saudara atau diceritakan oleh ajudan yang lain? Izin yang mulia. Mengenai kebiasaan FS pisah rumah dengan saudara PC, itu saudara ketahui sendiri atau juga berdasarkan cerita dari yang lain? Ketahui sendiri yang mulia, karena saya juga kan naik piket yang mulia. Ajudan lain juga bercerita hal sama? Iya yang mulia, tahu semua yang mulia. Tahu yang semua. Siap yang mulia. Karena beberapa keterangan saksi kemarin membantah kalau saudara FS itu pisah rumah dengan saudara PC. Siap yang mulia. Jadi saudara FS ini selalu tinggal itu. Saudara tadi mengatakan saudara FS sering pulang malam. Jam berapa biasa pulang malam? Siap, biasanya jam 9 ke atas yang mulia. Pernah juga subuh yang mulia. Jam 9 ke atas. Boleh diceritakan apa kegiatan saudara FS di luar kalau sampai pulang malam atau subuh? Siap yang mulia. Biasanya kalau pada saat pengalaman saya waktu naik piket, biasanya beliau dijemput sama rekannya beliau yang mulia.
di kantor dan kami disuruh menunggu di kantor yang mulia. Oh, jadi para ajudan nunggu di kantor, Siap, Yang Mulia. saudara FS dijemput oleh rekannya. Siap yang mulia. Baik rekan kepolisian maupun rekan yang lain. Siap yang mulia. Jadi sepanjang saudara FS belum balik ke kantor, para ajudan tinggal di kantor. Siap yang mulia. Sepanjang yang saudara ketahui, bagaimana hubungan antara FS dengan korban? Setahu saya baik yang mulia. Baik, bisa diceritakan lebih lengkapnya? Siap yang mulia, karena selama ini saya tidak pernah melihat permasalahan yang mulia. Tidak pernah melihat ada permasalahan? Siap yang mulia. Bagaimana? Pernah nggak saudara ngeliat apa? Saudara pernah kena marah sama saudara FS? Pernah yang mulia. Kenapa? Biasanya di mobil yang mulia. Kenapa? Kalau ada pas di jalan terus ada motor yang mendekati ke arah mobil, biasanya beliau agak marah yang mulia. Kenapa? Karena takut sambar yang mulia. Hah? Takut kesambar yang mulia. Takut kesambar? Siap yang mulia. Maksudnya mobil kami takut nyenggol motor yang mulia. Oh, jadi nggak boleh terlalu dekat dengan motor? Siap, betul yang mulia. Di situ saudara FS marah sama saudara? Siap yang mulia. Pada waktu kejadian di Magelang, saudara lagi lepas piket atau bagaimana? Mohon izin yang mulia, dapat saya jelaskan. Jadi 1 bulan terakhir sebelum kejadian yang mulia, saya itu sudah diperintahkan untuk standby di kediaman Saguling. Di situ ada saya, Matius, dan almarhum Yosua. Okay. Jadi kami bertiga ini yang standby di kediaman Saguling yang mulia. Yang naik piket itu cuma Daden, Romer, Sadam. Itu saja yang mulia. Alasannya? Saya tidak tahu juga yang mulia. Sebulan terakhir? Sebulan terakhir, betul yang mulia. Kalau saudara Riki ini memang standby-nya di Magelang? Siap, betul di Magelang yang mulia. Khusus mengawal anaknya? Khusus mengawal anak. Sejak kapan yang saudara ketahui? Izin dari semenjak kami masuk yang mulia. Saat saudara masuk, saudara Riki sudah ada di Magelang? Sudah di Magelang yang mulia. Apa tugasnya Riki? Menjaga anak-anak yang mulia, karena anak-anak bapak kan ada di sekolah yang mulia. Jadi kalau ada kebutuhan biasa Bang Riki yang antar yang mulia. Oke. Terus anaknya saudara FS ini berapa yang sekolah di Magelang? Jadi waktu sebelum kejadian itu, jauh-jauh sebelum waktu kami pertama masuk, cuma 1 orang yang mulia. Nah nanti tanggal 2 Juli itu kami ngantar anaknya yang nomor 3. Baru masuk? Siap yang mulia, baru masuk. Oh, baru masuk sekolah Taruna Nusantara? Siap, betul yang mulia. Kakaknya sudah masuk duluan? Sudah masuk duluan yang mulia. Anak nomor berapa yang sekolah di Magelang awalnya? Anak nomor 2 yang mulia. Anak nomor 2. Selain saudara Riki, siapa lagi yang bertugas untuk mengawal anak nomor 2? Dulu cuma Bang Riki sendiri yang mulia. Oke. Terus pada saat tahun ini pas puasa, seingat saya yang mulia, itu puasa tahun ini? Siap yang berarti mulia. Bulan Mei ya? April Mei? Siap yang mulia. Puasa sampai Lebaran itu saya untuk pertama kalinya ketemu dengan Om Kuat. Nah itu habis ketemu 2-3 hari sebelum, kemudian Om Kuat berangkat ke Magelang untuk tinggal di sana bersama Bang Riki yang mulia. Sejak pada saat saudara masuk menjadi ajudan, saudara sering melihat Kuat? Tidak pernah yang mulia. Tidak pernah? Siap. Jadi saudara tidak kenal? Kenalnya nanti pada saat puasa itu yang mulia. Oh, kenalnya pada saat puasa. Jadi Siap, dari bulan November sampai bulan puasa, bulan April Mei itu, saudara tidak pernah melihat keberadaan Kuat? Siap, betul yang mulia. Pada saat saudara kenal, bagaimana? Apa yang saudara tahu dari saudara Kuat ini? Izin yang mulia, setahu saya beliau ART-nya, mantan drivernya Bapak dulu, udah semenjak
tahun 2000 berapa saya kurang tahu, tapi sudah lama yang mulia. Ya. Dan ada sempat kena COVID, pulang ke kampung, nanti balik pada saat itu lagi yang mulia. Pulang kampungnya pas puasa itu? Bukan yang mulia, pulang kampung udah. Oh enggak, maksudnya pulang balik lagi ke siap balik Jalan lagi Bangka? ke Saguling itu pada Oh, ke saat puasa. Saguling. Pada saat puasa. Siap yang mulia. Dan saudara FS sama saudara PC menerima? Kalau Menerima nggak salah kehadiran? itu perintah dari Pak FS juga yang mulia. Untuk Om Kuat balik maksudnya yang mulia. Oh, perintah dari saudara FS untuk saudara Kuat agar balik. Siap yang mulia. Tahu dari mana saudara kalau misalnya saudara FS yang memerintahkan supaya Jadi pada saat itu saya yang naik piket yang mulia. ya. Dan saya sempat ngobrol sama Arianto, stafnya Pak FS yang di kantor itu. Ya. Dia bilang dia mau kasihkan THR buat Om Kuat yang mulia. Dan Om Kuat akan mau balik lagi katanya yang mulia. Sebelumnya saudara ada dengar cerita kenapa selain dia kena COVID ada alasan apa saudara Kuat sampai dia baru muncul? Siap, saya tidak pernah dengar sih yang mulia. Tidak pernah mendengar. Tidak pernah yang mulia. Jadi pada waktu puasa sampai lebaran itu awal sekitar bulan puasa saudara Kuat baru datang masuk bergabung. Betul yang mulia. Sempat berapa lama tinggal di Saguling? Tidak lama yang mulia. Langsung cuma mungkin beberapa hari, habis itu langsung berangkat ke Magelang yang mulia. Di Magelang dia berdua dengan saudara Riki. Siap yang mulia. Jadi saudara tidak sempat mengenal secara akrab dengan saudara. Tidak yang mulia, tidak. Dari bulan puasa sampai dia masuk, dari dia berangkat ke Magelang sampai dia ke Jakarta, seberapa sering dia ke Jakarta? Baru itu yang mulia. Baru bulan Juli kemarin. Siap yang mulia. Oke. Kalau saudara Putri, apakah saudara Putri dan saudara PC apakah sering pergi ke Magelang? Ada sempat beberapa kali yang mulia. Yang semenjak saudara ikut Siap, yang mendampingi saudara FS? Mungkin ada sekitar 2-3 kali yang mulia ke Magelang. 2-3 kali ke Magelang. Siap yang mulia. Apakah saudara mereka berdua atau sendiri-sendiri? Biasanya cuma sama almarhum dan Prayogi yang mulia. Oh, antara Serta Susi yang mulia. siapa saja yang pergi? Apakah saudara FS dan PC atau saudara FS sendiri, saudara PC sendiri? Ibu PC sendiri yang mulia. Oh, cuman saudara PC Siap, sendiri yang mulia. didampingi saudara Joshua dan Yogi yang mulia. saudara Yogi. Kan saudara tadi bilang 2-3 kali. Biasanya kalau nginep di sana berapa hari? Tidak menentu sih yang mulia. Maksudnya tidak menentu? Ada yang sampai 3 hari, ada yang 4 hari. 3 hari, 4 hari. Terus tadi saudara mengatakan bahwa sebulan sebelum kejadian saudara lebih sering ditempatkan bersama saudara siapa saja tadi? Bang Yos dan Matius yang mulia. Saudara Matius. Kalau Yosua kan memang almarhum sudah tinggal di sana. Siap yang mulia. Saudara lebih sering dengan saudara Matius ditempatkan Di Saguling. walaupun saudara tetap mendampingi saudara FS. Tidak yang mulia. Pada saat sudah di Saguling tidak mendampingi lagi yang mulia. Terus apa kegiatan saudara? Cuma standby di kediaman aja yang mulia. Oh, standby. Kurang Siap. lebih berapa lama? Sebulan itu? Ada hampir sebulan yang mulia. Jadi saudara cuman dampingi saudara PC saja atau Tidak mendampingi Ibu PC, cuma dijaga kediaman yang mulia. oh jaga kediaman saja selama sebulan itu? Siap yang mulia. Dalam keseharian selama sebulan saudara tinggal di Saguling, apakah saudara PC, bagaimana aktivitas sehari-harinya saudara PC? Biasanya pagi, jalan pagi saja yang mulia. Bukan, maksud saya setiap kegiatan apakah selalu didampingi oleh saudara korban atau Selalu bagaimana? didampingi yang mulia. Korban ini sebagai ajudan atau sebagai driver? Merangkap yang mulia. Oh, merangkap. Siap. Tidak ada driver khusus saudara PC. Tidak ada yang mulia. Jadi korban driver sekaligus Ajudan yang ajudan. mulia, siap. Jadi dalam kegiatan rutin sehari-harinya mereka berdua selalu mereka hanya pergi berdua saja.
Siap, Tidak yang ada mulia. orang lain yang mendampingi. Tidak ada yang mulia. Walaupun ada saudara dan saudara Matius yang mulia. Matius. Tidak ada. Tidak ada yang mulia. Apa alasannya? Saudara tahu kenapa saudara sama Matius ditempatkan di Saguling? Siap, tidak tahu yang mulia. Pada waktu sebelum kejadian di Magelang, apakah ada peristiwa-peristiwa lain yang misalnya semacam kayak pertengkaran antara saudara PC dengan FS atau saudara PC dengan Joshua? Siap yang mulia. Jadi pada waktu bulan Juni yang mulia, itu saya mohon izin, saya agak lupa tanggal-tanggalnya, tanggal tepatnya. Saya sempat naik piket bulan akhir Mei kalau nggak salah yang mulia. Saya sempat naik piket bersama dengan almarhum Joshua. Padahal kan almarhum ini ajudannya ibu, tapi karena Bang Matius diperintahkan untuk standby di Saguling, jadi yang naik piket itu yang bersama saya almarhum. Nah, jadi setelah kita naik piket, saya sempat lepas dinas juga. Habis lepas dinas saya balik lagi standby di Saguling. Pada saat standby Saguling itu ada kejadian yang mulia. Jadi saya lagi di rumah, Matius juga di rumah, tiba-tiba ibu turun. Almarhum pertama duluan turun dari lantai 2 bawa senjata, langsung taruh di dalam mobil yang mulia. Habis itu ibu PC ini panggil kita semua bertiga, saya, almarhum dan Bang Matius. Habis itu bilang, nanti Dek Matius kamu naik di mobil ibu ya. Nanti Dek Richard kamu di mobil sendiri ya di belakang. Nah, jadi kami jalan yang mulia ke arah Kemang, tapi belum ke kediaman yang mulia. Apa? Tapi belum ke kediaman. Oke. Jadi itu saya kan masih, kita biasa komunikasi lewat HT yang mulia. Saya sempat nanya beberapa kali ke almarhum, Bang izin Bang, ini mau kemana Bang? Saya nanya, Bang izin, udah Cat ikut aja dulu. Jadi mereka yang di depan. Itu perjalanan ada muter-muter di daerah Kemang yang mulia. Saya juga tidak tahu itu mau kemana tujuan yang pertama. Akhirnya kita balik ke kediaman Saguling, ke kediaman Bangka yang mulia. Kita singgah di kediaman Bangka. Jadi pada saat mampir di kediaman Bangka, ibu turun, saya lihat kondisi ibu kayak lagi marah yang mulia. Jadi saya juga tidak berani menanyakan yang mulia. Itu ada Mbak Datia juga anaknya ibu. Udah masuk semua, turun, baru Bang Yos bilang, Cat parkir mobil di belakang. Saya parkir mobil di belakang. Ada mungkin setengah jam kemudian yang mulia Pak Efes pulang. Itu yang naik piket sama Pak Efes, Bang Romer sama Sadam yang mulia. Nah, pulang mereka, saya biasanya kan kami sambut juga yang mulia di depan kan, nunggu di depan. Jadi kami nunggu di depan, Pak Efes masuk. Pak Efes juga kayak marah-marah juga yang mulia, langsung masuk ke dalam rumah. Ya, habis itu almarhum bilang, Cat nanti ada Pak Elben yang mau datang. Pak siapa? Pak Elben yang mulia, rekannya Bapak yang mulia. Oh siap Bang. Nah tapi karena pada saat itu saya lagi di belakang, waktu Pak Elben datang itu saya tidak lihat. Jadi saya tidak tahu ini Pak Elben datang sama siapa saya tidak tahu. Nanti sudah masuk semua, tiba-tiba almarhum bilang sama Bang Matius, tidak ada selain kami berdua, maksudnya almarhum sama Bang Matius, tidak ada selain kami berdua yang ada di dalam area rumah, area kediaman Bangka. Semua nunggu di luar. Nah jadi yang tunggu kan ada 2 pintu yang mulia, pintu depan sama pagar di belakang samping. Yang di belakang itu ada, yang di situ ada Bang Romer, Sadam, Somad, sama ART Rifan. Ya mereka berempat di belakang, baru saya yang di depan. Yang di depan ada saya, baru Alphonse security sama Farhan Walmor. Saya di depan, jaga di depan. Nah kita nggak tahu ada kejadian apa di dalam kan, dalam rumah ini. Nanti mungkin sudah sekitar agak 1-2 jam mungkin yang mulia, baru tiba-tiba ada orang mau keluar dari dalam rumah. Kan pagar kami tutup, jadi dia ketok dari dalam rumah, dari pagar dari dalam kan. Alfons bilang, saya bilang Apon Pong ada orang mau keluar itu. Dia Apong bukain pagar dari dalam, tiba-tiba saya lihat ada perempuan yang mulia. Saya tidak kenal yang mulia. Nangis dia yang mulia. Perempuan itu nangis, baru saya, ini siapa kan? Karena saya memang tidak ada waktu dia datang. Baru saya lihat ke arah dalam, ada Ko Elben juga duduk di depan rumah.
Baru habis itu perempuan itu bilang mau cari ini drivernya dia kan, cari mobil di mana. Saya lari ke samping, saya panggilin drivernya yang bawa mobil Pajero hitam kalau salah yang mulia. Baru drivernya datang pakai mobil, perempuan itu naik langsung pulang. Nah dari situ yang mulia, semenjak kejadian itu Pak FS ini sudah lebih sering di Saguling yang mulia. Jadi maksud saudara ada pada saat itu saudara PC datang Siap yang tidak mulia. lama di rumah Bangka, Siap, tidak lama bersama putrinya. siap yang mulia. Kemudian saudara FS datang, tidak lama kemudian ada tamu datang, namanya siapa? Elben. Ko Elben yang mulia. Ko Elben. Siap. Ko Elben ini datang sendirian atau dengan perempuan itu? Waktu datang saya tidak ada di depan yang waktu mulia. datang tidak ada, Siap. tapi pada saat itu kemudian intinya tak lama kemudian ada perempuan nangis, terusan saudara Elben keluar. Siap yang mulia. Sejak saat itu saudara FS yang mulia. FS tinggal di rumah Saguling, Siap yang mulia. Lebih sering di Saguling. lebih sering di Saguling. Cuman peristiwa itu saja. Siap yang mulia. Terus mengenai kegiatan mau ke Magelang itu direncanakan sejak kapan? Dari tanggal 1 yang mulia. Dari tanggal 1. Tanggal 1 itu kebetulan hari Bayangkara yang mulia. Ya. Jadi kami ada sempat perayaan di kediaman di Saguling. Ada ajudan hanya 7 orang yang ada karena Matius pada saat itu sudah cuti duluan pulang ke Papua. Baru cuma 7 orang kami rayakan HUT Bayangkara, ada sempat makan tumpeng juga sama-sama. Baru di situ Bapak nyampaikan bahwa besok nanti tanggal 2 kamu dampingi Ibu ke Magelang ya. Dibilang ke saya, ada rame-rame yang mulia. Dibilang nanti kamu dampingi Ibu ke Magelang, sekalian kamu belajar-belajar sama Ricky apa tugas dan tanggung jawabmu, apa tugas dan tanggung jawabnya Ricky pada saat di Magelang. Kamu belajar-belajar karena Ricky mau persiapan sekolah tahun depan bulan Januari yang mulia. Jadi rencananya saya yang mau gantikan Ricky di sana yang mulia. Oh, saudara sekaligus belajar. Jadi saudara sudah dikasih warning kalau misalnya saudara belajar karena untuk menggantikan posisinya Ricky. Siap betul yang mulia. Itu terus kapan saudara berangkat ke Magelang? Tanggal 2 yang mulia. Tanggal 2. Siapa saja saudara berangkat? Itu ada 2 mobil yang mulia. Pertama mobil patwal, 2 orang di dalam, Bang Galang sama Bang Novi yang bawa patwal. Baru di mobil kedua saya yang bawa mobil Lexus LM itu. Baru di samping kiri Bang Yos, di belakang Ibu, di samping kiri Mbak Datia, dan di belakang lagi ada Susi. Berlima lah saudara pergi, Siap yang mulia. termasuk saudara. Tiba di Magelang jam berapa? Jadi kami berangkat sekitar jam 2:30 mungkin yang mulia. Saya 2:30 sore. siap yang mulia. Sampai di sana agak malam yang mulia, sudah jam 10. Jam 10. Siap. Sebelum sampai di sana ada yang saya tanyakan mengenai kedekatan antara korban dengan saudara PC, itu seberapa dekat yang saudara tahu? Dekat yang mulia. Tahu dari mana saudara tahu dekat? Karena saya juga standby di Saguling yang mulia. Ya. Maksudnya begini, dekatnya seberapa dekat? Artinya begini, nanti ada pertanyaan lagi yang berkaitan dengan itu. Seberapa dekat? Artinya dekat itu, kalau di dalam keterangannya terdakwa kemarin bahwa dia dekat dengan para ajudan. Dekat memang sama para Ya. ajudan. Artinya suka bercanda, Siap, yang mulia. suka itu semuanya. Saudara PC seperti itu Siap, kedekatannya. betul yang mulia. Oke. Lanjut di Magelang tadi saudara tiba sekitar jam 9 malam. Sebelum tiba ada sempat berhenti yang mulia di rest area untuk gantian yang bawa mobil almarhum. Oke. Jadi sampai di Magelang itu ada Om Kuat di sana yang nyambut. Oke. Bersama ada berapa orang anggota polisi, saya kurang tahu juga yang mulia siapa itu. Nyambut datang, masukin barang, turunin barang semua, habis itu lanjut istirahat. Ada sempat makan dulu baru lanjut istirahat yang mulia.
Tiba di Magelang jam berapa? Sekitar jam 10 yang mulia. Itu hari apa itu? Tanggal 2? 2 hari Sabtu kalau tidak salah. Yang Hari mulia. Sabtu tiba. Terus apa kegiatannya malam itu? Pada saat tanggal 2 yang mulia. Langsung istirahat yang mulia. Langsung istirahat. Siap. Jadi kalian berlima masuk ke, kamu tinggal di rumah di Magelang ada berapa kamar? Saya baru cuma sekali saja waktu di Magelang itu, saya cuma sekali saja naik ke lantai 2, jadi saya tidak tahu mengetahui pasti di lantai 2 ada berapa kamar yang mulia. Di bawah? Tapi di bawah ada 2 kamar yang mulia. Satu Di kamar. bawah ada 2 kamar. Siap yang mulia. Kamar yang pertama ditempati ajudan yang mulia, Bang Riki yang mulia. saudara Riki. Siap. Terus Baru ada kamar yang di samping itu, yang belakang lewat jalannya masuk lewat garasi, itu ada kamar Om Kuat yang mulia. kamarnya Kuat di situ. Siap yang mulia. Kemudian, Sudah itu aja saya mulia. nah saudara tinggal di mana sama? Saya di kamar ajudan yang mulia. Saudara tinggal bersama? Tidur di kamar ajudan bersama almarhum yang mulia. Bersama almarhum. Siap. Terus Susi tidur di mana? Susi di kamarnya Om Kuat yang mulia. Lah, tidur sama Kuat maksudnya? Tidak yang mulia. Jadi Om Kuat ngalas di carport bagian dalam di depan TV yang mulia. Oh, oke. Terus ibu di atas? Ibu di atas yang mulia. Sama anaknya? Sama anaknya yang mulia. Oke, itu hari Sabtu. Hari Minggu apa kegiatannya? Hari Minggu kegiatan di rumah saja yang mulia, tapi ada sempat keluar-keluar, paling cuma beli-beli ke warung, cuma saja ke warung yang mulia. Anaknya itu yang menemani, itu anak nomor berapa? Anak nomor 3 yang mulia. Anak nomor 3 yang mau masuk sekolah. Siap, betul yang mulia. Oke. Dia juga di rumah saja? Di rumah saja yang mulia. Di rumah saja. Hari Minggu tidak ada kegiatan apapun? Tidak ada yang mulia. Nanti malam kalau tidak salah ada sempat Pak Efes sama Bang Daden datang yang mulia. Oke, Minggu malam saudara FS dan saudara Daden tiba. Siap, betul yang mulia. Oke, jam berapa saudara tidak tahu? Saya tidak tahu yang mulia. Terus Daden tidur di mana? Ngalas juga yang mulia. Oh, di alas juga. Cuman gelar tikar gitu. Siap. Setelah itu apa yang kegiatan hari Senin? Hari Senin, jadi hari Senin itu Mbak Datia ini awal masuk ke sekolah yang mulia. Ya. Jadi pagi hari saya udah siapkan mobil, saya udah tunggu-tunggu perlengkapannya Mbak Datia yang untuk dibawa. Nah di situ kita berunding bilang nanti saya sama Bang Daden aja duluan ke sekolah. Jadi untuk Bapak, Ibu serta Mbak Datia nanti bersama dengan almarhum. Oke. Jadi sekitar jam 10 jam 11 saya mendahului sama Daden ke sekolah Taruna Nusantara yang mulia. Itu membawa barang-barangnya Mbak Datia. Jadi di sana kami tunggu mungkin ada sekitar 1-2 jam, sekitar jam 12 jam 1 sampai jam 1 itu baru datanglah rombongannya almarhum, Mbak Datia, Bapak dan Ibu serta Susi yang mulia. Saudara tetap di rumah? Kami di sekolah yang mulia. Oh, saudara di sekolah. Pagi Siap. itu nganterin ke sekolah. Kami antar barang ke sekolah, baru nunggu standby. Oh, saudara antar barang ke sekolah untuk keperluan di sekolah. Siap, kemudian baru sekitar jam 1 saudara almarhum, terusan saudara FS, PC bersama anaknya dan saudara Susi. Susi yang mulia. Menyusul ke sana. Nyusul ke sana. Kemudian setelah itu sampai di sana ada Daden tidak ikut ya? sama Bang Daden. Oh, sama Daden. Saya Oke. sama Daden. Oke. di sana. Terus Sampai di sana ada kegiatan yang di sekolah yang mulia. Jadi sampai sekitar jam 3 yang mulia. Selesai jam 3 itu Pak Efe sama Bang Daden balik lagi ke Semarang yang mulia. Jadi mereka waktu tanggal 3 itu kan datang dari Semarang yang mulia. Karena di Semarang ada kegiatan HUT Polri yang mulia. Jadi tanggal 4 itu jam 3 balik lagi ke Semarang yang mulia. Oke. Mereka balik, saya, Ibu, almarhum sama Susi pulang ke rumah yang mulia. Oh, jadi saudara FS balik ke Semarang. Siap. Saudara bersama korban. Korban ikut ya? Siap. Korban, Susi dan saudara PC kembali ke rumah. Kembali ke rumah. Jam berapa itu tiba di rumah?
Sekitar jam 3-an yang mulia. Jam 3. Apa kegiatan hari Senin itu? Hari Senin Selain enggak setelah tiba di rumah, apa kegiatan lagi? tanggal 4 malam itu sudah ada kegiatan, sudah nggak ada yang mulia, cuma standby di rumah aja, makan biasa yang mulia. Baru tanggal 4 malam tuh ada sempat ini yang mulia. Saya jadi pada saat itu saya lagi di samping yang mulia. Di tempat samping itu, tempat biasa kita duduk, ada depan TV. Jadi lagi santai di situ, tiba-tiba saya dipanggil sama ini Bang Yos almarhum. Cat sini Cat, bantu abang, Bopong mau ngangkat ibu lagi sakit. Jadi saya masuk ke dalam rumah. Oh, tanggal 4 itu. Tanggal 4. Oke, sebelum ke situ, selama saudara di sana, bagaimana kegiatannya saudara Ricky dan saudara Kuat ini? Oh, kami ke sana Bang Riki masih di Jakarta yang mulia. Bagaimana? Kami ke sana Bang Riki masih di Jakarta yang Oh, mulia. saudara Ricky lagi di Jakarta Siap. mengantarkan anak yang pertama itu, Siap. anak kedua. Yang tadi. kedua yang mulia. Saudara Kuat Om Kuat ada di situ. ada di situ. Oke, tanggal 4 malam saudara mengatakan saudara Ricky minta bantuan apa? Saudara Bang Yos, yang korban minta bantuan saudara untuk Oh, mau bopong ibu ke atas yang mulia. Oh, oke. Itu tiba-tiba atau bagaimana? Tiba-tiba yang mulia. Saat itu saudara ada di tengah, Saya di samping. di samping. Di ruang samping. Memang posisinya bercanda atau bagaimana? Jadi dia keluar dari ruang tengah yang mulia, langsung ke arah saya, bilang mau Oh, saudara lagi di ruang? di samping yang mulia. Oh, di samping, oke. Baru dia bilang, Cat, sini Cat, bantu abang mau bopong ibu ke atas, ibu lagi sakit. Masuklah kita berdua kan. Sampai dalam sudah ada Om Kuat sama Susi. Oh, oke. Sebelumnya nggak ada? Oh, saudara nggak tahu? Saya tidak tahu yang mulia. Oke. Nah, pada saat masuk, saya merapat dong ke arah ibu. Saya merapat ke arah ibu pas di dekat kaki. Bang Yos sudah maju ke depan, baru tanya, saya sempat nanya, sakit apa ibu, sakit apa? Itu kalau nggak salah Susi yang bilang, lemas om, nggak tahu. Baru saya coba mau ngangkat, ibu melambaikan tangan yang mulia. Jadi ibu pada saat itu suaranya pelan yang mulia. Oke. Jadi dia nggak ngomong apa, dia cuma lihat ke saya, dia cuma bilang begini. Jadi saya mengartikan itu, oh nggak usah maksudnya mungkin kan yang mulia. Jadi oh nggak jadi deh saya. Nah itu Bang Yos itu sempat mau ngangkat tapi ibu nepis juga, nggak mau. Jadi Bang abis itu karena nggak jadi mau ngangkat, ya udah saya keluar lagi yang mulia. Saya tinggalkan mereka di ruang tengah. Itu situ. yang dibilang saudara Susi kemarin itu. Siap yang mulia. Terus posisinya Kuat ngapain? Om Kuat ada sempat ngobrol sama ibu, jadi ibu panggil ibu kan baring yang mulia. Jadi ibu Om Kuat duduk di samping apa itu, ada sempat ngobrol bisik-bisik lah, saya tidak tahu yang mulia. Bisik-bisik. Nah, saudara Joshua pengen mencoba ngangkat itu. Siap, yang itu sebelum yang mulia. Oh, sebelumnya pengen ngangkat tapi ada saudara. Ada saya yang mulia. Tapi ibu nepis tangannya Bang Yos, jadi nggak jadi yang mulia. Itu yang dibilang bahwa saudara Susi kemarin bahwa saudara Joshua katanya sempat ketawa-ketawa, maksudnya apa waktu mau ngangkat itu? Saya tidak membenarkan itu yang mulia. Bukan maksudnya bercanda waktu itu dengan saudara Susi? Tidak tahu yang mulia. Dengan saudara PC? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu, tapi saudara hanya dimintain bantuan mengangkat saudara PC pada saat itu. Kemudian keesokan harinya pergilah ke Jogja. Jadi keesokan harinya sebelum ke Jogja kita ke sekolahan lagi. Jadi pada saat itu masih bisa jenguk siswa yang mulia. Jadi masih bisa dilihat ini, masih bisa dijenguk mampir lah. dulu ke siswa. Jadi kita ke sekolah dulu. Itu yang ke sekolah saya, yang bawa mobil Bang Yos itu, yang bawa mobil Bang Yos, saya di kiri, baru ibu sama Susi di belakang. Kami ke sekolahan, sampai di sekolahan turun kami, Bang Yos parkirin mobil. Di situ saya, ibu sama Susi, jadi ketemu sama Mbak Datia. Habis ketemu itu saya bilang, Bang persiapan Bang, ibu bilang mau balik. Nah pada saat kami udah mau balik, ibu sempat bilang, sempat nelpon dulu yang mulia, sempat nelpon sama Mas Brata. Karena saya tahunya karena dari dengar percakapan, oh ini ke Mas Brata. Baru oh ya ibu ada sempat bilang kalau nggak salah, oh ya nanti ketemu di Jogja aja nih.
Baru ibu bilang, setelah habis nutup telepon, ibu bilang ke kami, "Deh, nanti langsung ke Jogja ya." Nah, itu kaget yang mulia, karena nggak ada persiapan kan yang mau ke sana. Jadi karena nggak tahu ibu sama Bang Yos itu gimana ngobrolnya, sampai akhirnya ibu bilang, "Ya udah kalau gitu ke rumah aja dulu." Jadi kita ke rumah dulu ke Magelang. Nah, saya tanya ke Bang Yos, "Bang, ini yang mau ikut abang atau saya ke Magelang?" "Nggak tahu, Cat, kalau ibu perintah kamu aja, Cat, yang ikut." Saya bilang, "Oh iya, saya tinggal nunggu perintah ibu aja." Baru saya bilang, "Kalau Om Kuat, siapa tahu Om Kuat mau ikut kan?" "Oh, nanya aja ke Om Kuat." Pas saya nanya ke Om Kuat bilang Om Kuat juga nggak mau ikut ke Jogja. Jadi yang ikut akhirnya saya sama almarhum. Nah, dari Magelang ke Jogja itu saya yang bawa mobil yang mulia. Sampai di sana ketemu dengan Bang Riki serta Mas Brata sama Patwal, 2 orang yang awal dari Jakarta sampai Jogja. Terus? Ketemu situ, parkir mobil apa semua, mereka masuk ke mall yang mulia. Karena di mobil Lexus LM itu ada senjata steyr yang mulia, jadi tidak mungkin ditinggalkan mobilnya di parkiran. Jadi pada saat itu saya tidak ikut ke dalam yang mulia. Saya menjaga di mobil yang mulia, jaga mobil 3 mobil itu yang mulia. Mobil Patwal, mobil Lexus itu sama BMW yang mulia. Jadi saya yang jaga mobil itu yang mulia. Jadi mereka ke dalam, yang Patwal juga ada di sini ya, di sama saya yang mulia. Baru tiba-tiba Bang Yos telepon, "Cat, nanti mau makan dulu," kata ibu, "mau makan dulu. Gantian aja kamu sama Patwal, siapa yang mau jaga, siapa yang mau makan." Saya bilang, "Bang, ini kan Patwal dari Jakarta, Bang. Ya udah yang Patwal aja duluan makan, Bang. Saya udah makan juga tadi, saya di ini aja, di mobil aja." Jadi yang Patwal ikut masuk ke dalam mall yang mulia. Jalan-jalan lah kalian di mall. Mereka yang mulia. Mereka jalan-jalan. Oke, sepanjang saudara dari tanggal 2 sampai tanggal 5 tadi, saudara tinggal bersama almarhum. Siap yang mulia. Hubungan saudara dengan almarhum bagaimana? Baik yang mulia. Ada cerita-cerita mengenai almarhum apa? Ada cerita? Dia ngobrol paling seputar ke pekerjaan aja yang mulia. Apa yang diobrolkan? Apalagi kan saudara tidur sekamar dengan korban. Siap yang mulia. Kalau di kamar kami berdua jarang ngobrol yang mulia. Oh, oke, langsung tidur. Biasanya main HP doang yang mulia. Oke. Jarang ngobrol. Kemudian tadi ada yang lupa saya tanya. Saat saudara berangkat, pada saat saudara masuk ke kediaman saudara FS di November itu. Siap yang mulia. Sebelumnya saudara dari Manado itu sudah dipegangin senjata? Waktu di kesatuan saya megang senjata laras panjang yang mulia. Apa? 6 hour yang mulia. 6 hour. Terus kemudian saudara ketika berangkat ke Jakarta itu saudara masih dibekali senjata tidak dari kesatuan? Oh, saya kesatuan di Cikeas yang mulia. Oh, di Cikeas. Oke, di Cikeas dibekali senjata nggak pada waktu mau masuk ke Jadi rumah? pada saat penghadapan itu kan saya sama Barada Sadam yang mulia, berdua. Kami belum dikasih tahu kalau ternyata hari itu sudah mau langsung diterima yang mulia. Oke. Bilangnya cuma penghadapan dulu. Jadi kami pada saat itu belum meminjam senpi dari kesatuan yang mulia. Oke. Sudah cuma pakai baju saja yang mulia ke kantornya Pak Efes. Sampai di kantor ketemu sama Bang Romer sama Bang Yogi dan kami berempat ternyata diterima pada saat itu yang mulia. Jadi setelah diterima langsung ada perintah dari Pak Efes suruh PCR terus isolasi di posko ajudan yang mulia. Oke, terus? Jadi sudah tidak sempat meminjam senpi dari kesatuan. Jadi ketika masuk ke rumah FS kosongan? Kosong yang mulia. Kosong. Terus kapan saudara mendapatkan senjata? Nah, pada saat itu saya ketemu sama Bang Daden yang mulia. Saya bilang 2 hari setelahnya atau 3 hari saya bilang, "Bang, ini saya sama Sadam belum ada senpi, Bang. Gimana, Bang?" Dia bilang, "Kami sebenarnya mau izin balik ke kesatuan dulu untuk ambil ngurus senpi." Tapi Bang Daden bilang, "Udah, Cat, nanti dari Propam aja." Oke. Kemudian saudara mendapat apa senjata? Dari Propam yang mulia. Dari Propam. Siap. Kemarin saksi mengatakan bahwa saudara tidak ada
syarat-syarat untuk memegang kayak laporan. Memang tidak ada tes sama sekali yang mulia. Memang tidak ada sama Tidak ada, yang sekali mulia. karena saudara anggota BRIMOB. Saya bukan begitu yang mulia, karena mungkin perintah dari Saudara Pak FS juga yang mulia. Jadi pada saat itu saya piket, Pak FS sempat nanya ke saya, Senpi sudah ada, siap belum ada Bapak? Oh iya nanti kasih tahu Pak Cuk. Jadi saya kejarnya ke Komandan Cuk, saya bilang, Oke, Komandan izin, terus? Komandan Bapak udah tanya berapa kali nih tentang Senpi. Akhirnya saudara sama Sadam dikasih senjata apa? Jadi kami disuruh ke kantornya Bapak. Nah dikasih ada 2 senjata yang mulia, 1 AS, 1 Glock yang mulia. Masing-masing mendapatkan 2 atau masing-masing 1 yang mulia. saudara pilih? Jadi pada saat itu karena Sadam sama saya kan senioran Sadam Ya. yang mulia. Dia senior saya setahun. Jadi dia bilang, Cat, abang yang HS aja ya. Saya bilang, ya udah bang, dia ambil HS. Pertama padahal saya mau pengen milih HS juga, tapi karena dia sudah milih HS, saya ambil Glock yang mulia. Glock berapa? Glock 17 yang mulia. Apa bedanya HS dengan Glock? Perusahaannya saja yang mulia. Hah? Perusahaan saja yang mulia yang beda. Bukan, maksudnya kenapa saudara memilih, kalau keinginan memilih HS, apa bedanya? Karena di BRIMOB lebih kebanyakan pengguna, sama saya latihan juga lebih kebanyakan menggunakan HS yang mulia. Oh, jadi udah terbiasa aja. Siap, yang Glock mulia. bukan menjadi senjata organiknya BRIMOB. Glock organik BRIMOB juga yang mulia, tapi untuk saya pribadi lebih seringnya latihan menggunakan HS. Pegangnya yang mulia. HS, Siap. oke. Jadi setiap ajudan diberikan 1 senjata. Siap, betul yang mulia. Itu senjata memang dari Propam ya, bukan senjata pribadi, Bukan yang mulia, dari kantor yang mulia. dari kantor. Yang saudara tahu, setiap ajudan memang mendapatkan 1 senjata. Setahu saya begitu yang mulia. Coba saudara ceritakan 8 ajudan itu senjatanya apa saja? Baik yang mulia. Jadi pertama saya Glock 17 yang mulia, Sadam HS yang mulia, baru almarhum Bang Yos HS juga, Romer Glock 17, baru Yogi Six Hour, baru Bang Matius Glock 17 juga yang mulia. Untuk Bang Riki, Bang Daden saya kurang tahu yang mulia. Tidak ngamatin, Siapa yang mulia? tidak mengamati. Siap, tidak mengamati yang mulia. Oke. Terus selain senjata itu para ajudan juga dibekali senjata apa lagi? Jadi kalau untuk piket yang mulia, kalau untuk piket ada senjata Six Hour MCX yang mulia. Itu yang menempel di mobilnya Bapak. Oke. Kalau untuk di mobil Ibu ada senjata Steyr AUG yang mulia. Steyr AUG. 6 Siap. hour yang menempel di mobilnya saudara FS itu bedanya apa dengan Steyr? Beda merek yang mulia, sama amunisi yang mulia beda. Tapi sama-sama laras panjang. Laras panjang yang mulia. Oh, laras panjang. Memang prosedur tetapnya memang di dalam mobil ajudan, di dalam mobil pimpinan memang harus ada senjata laras panjang ya? Saya tidak tahu kalau pimpinan yang lain yang mulia, karena saya juga baru pertama kali menjadi ajudan. Tapi setahu saya begitu yang mulia, ada laras panjang yang mulia. Ada laras panjangnya. Terus Steyr itu memang selalu nempel di mobilnya. Ibu. Iya. Siap yang mulia. Selalu. Siap yang mulia. Jadi kalau misalnya saudara Joshua ngawal saudara PC, berarti dia bawa 2 senjata. Bawa 2 senjata yang mulia. 1 Steyr, 1 HS-nya yang mulia. Terus kalau senjata yang kemarin saudara Adan Romer sempat mengatakan bahwa di mobil saudara FS selalu ada 3 senjata. 3 yang mulia, betul. Apa saja? Jadi ada pertama Wilson Combat yang mulia. Wilson Combat. Siap. Jadi itu nempel di belakang tempat duduk ajudan yang mulia. Oke. Di tempat duduk ajudan itu ditaruh kayak holster begitu yang mulia. Nempel di situ, di depannya Pak FS. Baru ada keyboard di kopelnya Pak FS. Baru ada di ransel ada Glock yang mulia. Itu selalu harus ada. Selalu ya. Setiap hari.
Setiap hari para ajudan harus ngecek itu harus ada. Setiap hari yang mulia. Kalau turun dari mobil senjata itu diamankan atau tetap? Kalau untuk kopel, yang di kopel itu kalau mau apel beliau pakai yang mulia. Tapi kalau untuk yang di ransel kayak Glock itu ajudan biasanya bawa ke dalam ruangan, terus meletakkannya di bawah meja beliau. Jadi di bawah meja beliau itu ada magnet yang mulia. Jadi ditempelkan di magnet situ yang mulia. Oke. Jadi selalu ada 3 senjata itu ya? Siap yang mulia. Di samping juga senjata 6 hour laras panjang tadi ya? Di depan samping baru ada amunisi juga yang mulia. Oh, ada amunisi juga? Ada yang mulia, tas amunisi banyak yang mulia. Oh, nggak takut kalau misalnya terjadi mobil lagi di parkir atau itu terusan panas? Tidak sih yang mulia. Oke, saudara, jadi pada waktu di Jogja saudara tetap bertahan di mobil karena ada senjata Steyr tadi? Betul yang mulia. Kemudian pulang jam berapa dari Jogja? Malam yang mulia. Malam. Tiba di Magelang jam? Masih Saya tidak tahu, lupa yang mulia untuk jamnya. Itu tanggal 5 ya, jadi Masih langsung tanggal 5. Langsung pulang langsung sampai istirahat? Langsung bersih-bersih dulu yang mulia. Bersih-bersih. Kan saudara Riki sudah bergabung? Siap yang mulia. Tinggal di mana dia? Tidur di mana dia? Sama dengan Om Kuat juga yang mulia, Ngalas juga. Oh, Ngalas juga. Karena kamar sudah ditempati oleh saudara Joshua Saya sama dan saudara Bang ya? Yos, siap. Waktu itu terus anaknya saudara PC langsung sekolah atau masih tinggal di Magelang waktu itu? Kalau tidak salah pada tanggal 6-nya yang mulia diantarkan. Oh, besok paginya baru diantarkan. Siap, betul, tanggal ya. 6. Tanggal 6 saudara FS datang juga? Datang nanti malam yang mulia. Oh, malam. Nah, dia diantarkan pada jam berapa masuk sekolah? Oh, pagi kalau saya. Pagi. Tanggal 6 apa kegiatannya? Coba ceritakan. Jadi tanggal 6 itu yang ngantar kebetulan bukan saya yang mulia. Jadi saya hanya di kediaman, jadi saya tidak tahu teknisnya ke sekolah gimana. Nah, pada malam maghrib atau maghrib kalau tidak salah yang mulia, karena masih belum terlalu malam, itu Pak Efes sama Bang Nadine pulang ke Magelang. Baru pada sorenya itu sebelumnya saya sempat lihat ini yang mulia, Pak Efes ada video call dengan almarhum yang mulia. No. Video call. Tanggal 6 yang mulia. Taunya saudara waktu di kamar? Saya di samping yang mulia. Oke. Jadi almarhum bilang, ini Cat mau ada surprise nanti malam, katanya. Surprise apa bang? Buat ibu, soalnya besok ulang tahunnya bapak sama ibu, ulang tahun pernikahan. Saya bilang, kok terus abang udah pesen? Iya nih udah cari-cari ini tumpeng sama apa, udah dapat, tapi kualitasnya nggak terlalu bagus-bagus amat, dia bilang. Saya bilang, ya udah bang, yang ada aja, orang di Magelang juga kok bang. Jadi pada saat Bang Daden sama bapak pulang itu, saya tidak tahu jam berapa itu Bang Daden sama almarhum sempat pergi ke luar untuk ngambil kue itu yang mulia, kue sama tumpeng. Nah malamnya bapak sama ibu cuma duduk di depan saja yang mulia. Ada datang rekannya beliau tapi saya tidak tahu namanya, karena orang-orang yang lama juga tahu, jadi saya tidak mencari tahu lagi. Jadi ada bertiga mereka duduk di dalam itu, bapak, ibu sama ada rekannya bapak itu duduk di dalam. Sampai malam, sampai pas itu yang mulia, pas perayaan itu yang mulia, surprise. Oh, ikut juga dia? Ikut juga yang mulia. Ikut disuapin juga? Kalau disuapin saya tidak memperhatikan yang mulia. Tetapi kalau kami semua disuapin yang mulia. Semua ajudan dan ART disuapin? Disuapin. Oleh saudara PC dan saudara FS? Siap, betul yang mulia. Acara berarti itu 7 dini hari ya? Jam 7 dini hari. 7 dini hari perayaan itu? Siap yang mulia. Anaknya udah masuk sekolah tadi kan? Sudah masuk. Ceritakan. Oke, sepanjang ini kan saudara Riki sudah ada, saudara Kuat ada. Sepanjang dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu pernah nggak saudara melihat antara Riki atau Riki atau Kuat ini kayak beradu argumen dengan saudara Joshua? Tidak yang mulia. Tidak ada. Hubungan mereka biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja yang mulia.
Oke, kemudian tanggal 7 pagi saudara FS dan saudara Daten berangkat ke Magelang, kembali ke Jakarta. Berangkat ke Jogja yang mulia. Oh, ya berangkat ke Jogja, kemudian berangkat Kembali ke Jakarta. Ya, siapa yang ngantar? Itu pakai saya tidak tahu yang antar siapa, tidak kenal yang mulia. Pakai mobil Alphard putih. Oh, pakai Alphard putih. Oke, tanggal 7, coba ceritakan peristiwa tanggal 7 itu apa saja yang terjadi. Jadi tanggal 7 pagi seperti biasa saja yang mulia, bangun pagi, makan, mandi, bersih-bersih diri. Kegiatan seingat saya cuma di rumah yang mulia, saya cuma di rumah. Mungkin kalau keluar cuma ke warung beli rokok atau apa. Baru pada saat malam itu sempat ini yang mulia. Saya lagi di samping yang mulia, saya lagi di samping. Malam jam berapa? Sekitar maghrib yang mulia. Maghrib. Siap. Saudara sedang di samping. Saya di samping lagi merokok di nonton TV. Sebelumnya tidak ada apa-apa. Tidak ada yang mulia. Tapi saudara, jadi yang di rumah saat itu siapa saja? Setahu saya, Bang Yos sama Susi, Ibu. Oke. Saudara Kuat? Itu lagi ini yang mulia lagi keluar sama Bang Riki, tapi saya tidak tahu kemana yang mulia. Pakai mobil. Saudara lagi merokok. Baru Om Kuat sama Bang Riki balik yang mulia. Saya mereka masuk ke dalam ngobrol-ngobrol apa. Baru saya tanya ke Bang Riki, Bang mau kemana Bang? Oh mau ke sekolah Cat. Nah karena saya kan ditugaskan di sana untuk sekalian belajar yang mulia. Yeah. Jadi saya bilang, oh Bang nanti kalau ke sekolah saya ikut Bang, saya aja yang ikut biar saya tahu teknis kerjanya gimana di sini, mau antarnya gimana masuk ke sekolahnya. Oh ya udah, saya bilang juga ke Om Kuat, Om nanti saya aja yang ikut ke ini ya, ke Tarnus. Oh iya Om. Jadi saya pergi sama Bang Riki sekitar maghrib itu, pergi sama Bang Riki. Ada sempat singgah di rumah makan yang mulia untuk ngambil pesanan makanan. Baru habis itu langsung lanjut ke sekolah yang mulia. Sampai di sekolah turun barang-barangnya Mas Prata itu diambil sama teman-temannya. Barang sama makanan diambil sama temennya, baru kita lanjut ke belakang sekolah itu di rumahnya guru yang mulia, guru di sekolah itu. Nah di situ ada sempat ngobrol juga Bang Riki, saya nggak turun yang mulia, cuma Bang Riki aja yang turun. Bang Riki turun ngobrol sama gurunya di rumah, saya cuma di mobil. Baru habis itu Bang Riki bilang masih ada satu guru lagi yang mau ditemuin. Tapi pas di telepon gurunya itu lagi di alun-alun Magelang. Jadi Bang Riki bilang, Cat nanti habis ini kita ke alun-alun aja. Oh iya Bang. Sampai di alun-alun, parkir mobil agak jauh, kita jalan masuk ke alun-alun. Telepon lagi, kata gurunya dia lagi sholat Isya kalau nggak salah yang mulia. Sholat Isya sekitar jam 7. Jadi kami nunggu di alun-alun, duduk di alun-alun. Tiba-tiba telepon masuk ke saya yang mulia. Telepon masuk, saya bilang, ih Bang, Ibu telepon saya nih Bang. Saya angkat, saya perintah Ibu, saya bilang, saya perintah Ibu. Ibu itu pada saat itu lagi nangis yang mulia. Kamu di mana Dek? Kamu di mana? Balik sekarang Dek, balik sekarang. Mana Ricky dia? Saya belum sempat menjawab, dia bilang balik sekarang Dek, balik sekarang, tolong Ibu Dek. Habis itu dia langsung matiin. Saya Bu, dia langsung matiin. Saya bilang, Bang, Ibu nangis Bang telepon saya. Langsung berdua lari itu. Lari ke mobil yang mulia. Lari kebetulan saya yang bawa mobil. Ya agak kencang juga saya bawa karena panik juga kan pada saat itu, ini ada kejadian apa karena sampai di kediaman parkir mobil, rumah sepi yang mulia. Rumah sepi, masuklah kami berdua, Bang Riki di depan, saya di belakang. Masuk saya bilang, kok nggak ada orang. Bang Riki langsung naik ke lantai 2 yang mulia. Saya juga ikut langsung ke lantai 2. Naik tangga, di atas saya lihat ada Om Kuat sama Susi. Nah karena yang tadi yang nelpon saya Ibu, jadi saya ingin memastikan Ibu ini ada di dalam atau enggak. Jadi saya sempat nengok ke arah kamar dulu, saya nengok ke arah kamar, oh ternyata Ibu ada di dalam lagi baring. Saya bilang, baru saya lihat ke arah Om Kuat, saya nanya ke Kuat, Om ada masalah apa? Dia kayak orang emosi memang, ya mulia, kayak emosi. Saya bilang, Om ada masalah apa? Dia lihat ke saya, baru bilang, udah kamu gak usah tahu dulu, dia bilang. Udah kamu gak usah tahu dulu. Baru habis itu dia ajak saya turun. Siapa yang ngajak? Kuat yang mulia. Okay. Turunlah kami berdua. Karena pada saat itu dia masih emosi yang mulia, saya ajak dia ke samping di depan TV. Saya, Om duduk aja dulu, tenang dulu, tenang.
Saya kasih dia air minum, saya bukain botolnya, nih Om minum dulu, minum, dia minum, baru saya kasih rokok, saya pasangin rokoknya, saya bilang Om tenang dulu, santai dulu, santai. Dia mungkin udah ya ada berapa menit dia sudah mulai santai merokok, baru saya bilang sudah tenang Om, ya Om ya. Saya bilang kenapa Om, ada masalah apa? Saya mencoba menenangkan kan, tanya ada masalah apa sih Om? Udah Om, jangan nggak usah tahu dulu kamu Om. Saya orang ini kenapa? Ada masalah kok nggak dicerita kan yang mulia. Baru mungkin ada sekitar 1 jam yang mulia. Ada sekitar 1 jaman Bang Riki datang yang mulia ke arah kami, manggil saya. Cat. Saya merapat ke, kenapa Bang? Cat, temani abang ke kamar Cat. Masuklah kami ke kamar. Senjatanya Joshua mana Cat ya? Saya nggak tahu Bang. Baru cari dia cari. Bang Riki dapat senjatanya di lemari. HS itu dapat lemari, baru habis itu Bang Riki ambil stair juga. Saya bilang ini Bang stair, saya kasih ke Bang Riki, baru dia keluar Bang. Dia naik ke lantai 2 yang mulia. Saya terus sudah tidak ikut waktu ke lantai 2. Saya keluar kamar itu, saya pas lihat ke arah luar, jadi pas keluar kamar begini, kan depan sudah kaca jendela sama ini kan pintu. Saya lihat di luar ada Bang Yos. Saya keluar lewat pintu itu, saya tanya ke Bang Yos, Bang, Bang, kenapa Bang, ada masalah apa? Saya tanya, Bang ada masalah apa? Tahu? Loh Bang, ada masalah apa? Saya tanya, kenapa sih Bang, ada masalah apa? Dia bilang, nggak tahu tuh, Kuat marah-marah. Dia bilang begitu. Baru saya bilang, Bang, saya sudah tanya Kuat bilang nggak usah tahu. Saya tanya abang juga nggak tahu. Ya udah Bang, kalau ada apa-apa jangan libatkan saya bilang. Ya udah Bang, kalau ada apa-apa jangan libatkan saya. Saya masuklah, Om Kuat masih duduk di samping itu. Saya masuk di situ, duduk sama Om Kuat, lanjut lagi merokok. Nggak lama, nggak tahu berapa lama, Bang Riki keluar lewat pintu depan. Baru habis itu saya nengok gini, Bang Riki ngobrol sama Bang Yos. Nah, habis itu ngobrol-ngobrol, saya udah nggak ini lagi yang mulia, karena saya sudah coba cari tahu, tapi tidak dikasih tahu kan sama mereka. Jadi Bang Riki ngobrol di luar sama Bang Yos, sudah kami berdua sama Kuat nyantai di depan TV, ngerokok. Baru sudah agak malam yang mulia, sudah sekitar jam 11, kata Om Kuat, Om, saya ke pos security dulu ya. Ngapain Om? Mumet saya. Keluarlah dia ke pos security. Nah karena di situ tinggal saya sendiri, saya masuk lagi ke dalam yang mulia. Saya masuk ke dalam, lewat kan kamarnya Om Kuat. Kalau mau masuk ke dalam rumah, kalau lewat samping, lewat kamar Om Kuat. Di situ ada Susi duduk di samping tempat tidur, nangis-nangis. Tanya ke Susi, kenapa sih, ada masalah apa Susi? Diam aja, nggak jawab ke saya kan. Baru saya masuk kamar. Pas saya udah baring di kamar ajudan, saya main HP yang mulia, belum langsung tidur. Saya main HP, buka HP. Saya lihat, karena saya kan simpan nomornya Susi di WA yang mulia. Saya lihat Susi buat status yang mulia, dia foto selfie dia, foto dia sendiri. Baru di muka, di bibirnya dia itu dia pasang stiker kan yang bertuliskan cukup tahu aja. Dia buat stiker kayak gitu yang mulia. Baru saya bilang, manusia ini kenapa? Kenapa? Udah, saya taruh HP saya tidur yang mulia. Nah karena saya tidurnya kan kasur satu nih kok yang mulia, satu kasur. Karena saya tidurnya bukan yang dekat tembok, saya tidurnya dekat jalan turun kan. Jadi pada saat almarhum sekitar jam 1 itu masuk mau tidur, dia harus melangkahi saya. Ya saya pas dia melangkahi saya kebangun yang mulia. Saya bangun, Bang. Cat. Dia tidur, dia sempat nengok HP sedikit, baru habis itu dia istirahat. Saya bilang langsung istirahat yang mulia. Sampai pagi yang mulia. Jadi peristiwa apa yang terjadi di Magelang saudara tidak tahu? Tidak tahu yang mulia. Riki ngomong tidak mau cerita? Saya nggak bertanya ke Bang Riki, Kuat yang mulia. Saudara Kuat tidak bercerita, almarhum juga tidak cerita, Susi tidak cerita. Siap yang mulia. Cuman tinggal Riki yang saudara nggak tanya. Bang Riki karena itu Bang Riki masih di atas kalau nggak salah yang mulia. Oke. Saat saudara diajak saudara Riki untuk mengambil senjatanya almarhum, saudara nggak nanya ada apa sih Bang kok diambil? Tidak tanya yang mulia. Terus saudara hanya bantu nyariin hanya saja? Bantu mencarikan. Tapi saudara nggak terpikir ada apa sih sebenarnya ini?
Nggak terpikir yang mulia. Nggak terpikir. Tadi saya ada sedikit aneh. Siap yang mulia. Saudara ini kan ajudan. Siap. Terus Kuat ini kan ART. Siap yang mulia. Saudara malah melayani Kuat, bukan saudara dilayani Kuat gitu kan? Ngambilin minum, Jadi begini, nyalain rokok, segala macam. Jadi karena pada saat itu saya lihat dia masih panik yang mulia. Ah. Dia masih panik. Saya karena kalau kita tanya orang lagi emosi kan pasti nggak dapat jawaban, sama aja yang mulia. Jadi saya coba Jadi tenangkan saudara dia, yang mulia. memperlakukan Kuat itu sebagai seorang teman lah ya? Siap yang mulia. Bukan sebagai seorang bos. Siap, bukan yang mulia. Oke. Terus keesokan paginya? Jadi esok pagi itu sekitar jam 7 yang mulia, saya bangun, Bang Yos masih tidur itu. Saya keluar kamar, tiba-tiba ketemu Bang Riki. Bang Riki bilang ke saya, "Cat, persiapan Cat, kita mau balik ke Jakarta." Saya bilang, "Oh iya Bang." Iya, saya langsung masuk lagi ke kamar, ngambil handuk kalau tidak salah itu yang mulia. Saya langsung mandi, habis mandi saya beres-beres barang saya, atur-atur barang saya semua. Nah, habis atur barang-barang saya lihat almarhum juga siap-siap juga yang mulia, siap-siap mandi apa semua. Saya lihat yang memang di situ di rumah, satu rumah itu Susi Kuat, udah bersih-bersih diri lah yang mulia untuk persiapan balik ke Jakarta. Nah, itu saya langsung siapin mobil yang mulia. Oke. Saya siapin mobil, saya parkirkan mobil, saya panasin. Baru saya tanya, "Oh, ini patwalnya gimana?" Gak lama kemudian patwalnya datang, patwal dari Polres Magelang itu datang. Udah parkir juga, udah negur-negur saling tegur sama patwal. Baru habis itu barang-barang ibu diturunin yang mulia. Oke. Jadi kami, saya, Bang Riki, almarhum juga ngangkat barang-barangnya ibu itu ke dalam mobil. Ngangkat, taruh di dalam mobil, ngatur-ngatur di 2 mobil itu. Setelah semuanya itu baru tiba-tiba Bang Riki keluar dari rumah bawa senpi yang mulia. Bawa stayer itu sama HS. Nah, karena Bang Riki ini senior saya respect juga ke Bang Riki, jadi saya bantu. Saya bilang, "Izin Bang, biar saya bantu Bang." Saya ambil stayernya, saya bantu bawakan. Jadi masuklah ke mobil. Sampai di mobil, senjata HS itu Bang Riki letakkan di dalam dashboard yang mulia. Letakkan dalam dashboard, baru senjata stayer karena memang tempatnya di sebelah kanan kaki yang di depan itu, saya taruh juga di situ yang mulia, stayernya. Baru saudara nggak bertanya, kok tiba-tiba langsung pulang segala macam ke saudara Riki? tidak yang mulia. Saudara tetap tidak tahu menau. Tidak tahu menau yang mulia. Oke, kemudian? Baru saya masukkan mau senjata sudah masukin semua, baru habis itu ibu keluar yang mulia sama Susi. Oke. Saudara Joshua kan saudara bangun kan dia masih tertidur. Tadi saya sudah bilang yang mulia sudah mandi, sudah siap. Oh, sudah mandi. Siap. Oke, terus maksud saya begini. Dia tahu kalau mau diajak pulang. Saya tidak tahu kalau dikasih tahu apa sama Bang Riki atau tidak, saya tidak tahu yang mulia. Oke. Yang pasti pada saat saya lagi beres-beres, dia udah mandi juga yang mulia. Singkat cerita, pergilah kalian, mau pergilah ya. Mau pergi, Satu ya, mobil, senjata sudah ditaruh di mobil. Siap. Waktu itu saudara diperintah sama Riki untuk bawa mobilnya siapa? Jadi tidak ada perintah yang mulia. Nah. Jadi kan yang ajudannya ibu kan Bang Yos yang mulia. Nah, pada saat itu Kuat nyampaikan ke saya, "Om, saya diperintah ibu untuk bawa mobil. Lexus LM." Saya langsung berpikir, oh kalau Om Kuat yang bawa, berarti tetap Om Kuat sama Bang Yos, karena Bang Yos ini almarhum ajudannya ibu kan. Oh berarti nanti saya sama Bang Riki di mobil belakang. Nah, ketika sudah siap semua, udah mau berangkat, saya baru mau naik ke mobil belakang, Bang Yos sudah naik di mobil belakang. Oh, tiba-tiba itu? Tiba-tiba yang mulia. Oke. Baru akhirnya saya naiklah ke mobil depan. Saya bilang, "Izin Ibu." "Oh iya Dek." Saya masuk, duduk. Nah, di situ agak rasa ganjal yang mulia, karena loh kok saya sama Kuat tuh. Bukan saya sama almarhum atau almarhum sama Kuat. Terus? Pulang yang mulia. Pulang 3 mobil semua yang mulia. Mobil patwal, mobil ibu, baru mobil yang dibawa Bang Riki. Sepanjang perjalanan ada saudara melihat apa yang dilakukan oleh
saudara PC? Ibu PC cuma mutar lagu yang mulia. Ada Oke. mutar lagu, dia minta tolong sambungkan Bluetooth, sambungkan Bluetooth. Ada sempat putar-putar lagu, ada sempat nangis juga yang mulia. Jadi ada di jalan itu saya kan Sadam ini sudah WA ke saya karena Sadam pada saat itu posisinya standby di kediaman Bangka di Jalan Bangka. Jadi Sadam sudah WA ke saya, "Chat, sudah di mana?" Saya masih jauh bang, saya udah lihat di maps, oh masih jauh. Masih jauh bang, kenapa bang? Enggak, kalau sudah dekat abang mau pesankan ini PCR. Nah karena memang kan kami kan pasti ke Bangka dulu. Oke. Jadi bang Sadam sudah WA, saya bilang oh iya bang, tunggu bang nanti saya bilang tanya ke ibu. Saya bilanglah ke ibu, mohon izin ibu berkenan PCR ibu. Dia bilang, oh iya dek, di Bangka ibu, iya di Bangka aja dek. Saya bilang siap bang di Bangka bang. Nanti kalau sudah tinggal sejam mau nyampe, saya kasih tahu abang biar suruh datang orang PCR-nya. Kebetulan PCR kan di Kemang juga yang mulai, jadi cuma dekat ke Bangka. Jadi pas di perjalanan, ibu nanya lagi ke saya, "Dek, emang udah dipesan?" Saya bilang, "Siap sudah ibu." Saya lihat ke belakang, "Siap sudah ibu." "Oh ya udah kalau udah dipesan di Saguling aja dek." "Oh baik ibu." Saya bilang ke Sadam, "Bang, ibu tidak berkenan di Bangka bang, ibu bilang Saguling, nanti kalau sudah datang di Bangka suruh geser aja ke Saguling orang PCR-nya." Oke Chat, saya bilang. Baru ada sempat singgah di Cikampek yang mulia. Singgah di Cikampek, Om Kuat bilang ngantuk. Om Kuat ngantuk yang mulia. Jadi gantian saya yang bawa mobil. Jadi dari sepanjang perjalanan dari Cikampek sampai Jakarta itu saya yang bawa mobil yang mulia. Sampai di Jakarta sekitar jam 3-an yang mulia. Bentar, belum Siap. sampai Jakarta. Apakah di dalam mobil ada percakapan lain atau mungkin saudara dengar saudara Putri menghubungi siapa? Saya tidak memperhatikan yang mulia. Saudara kan berarti kan kaku sekali di dalam Kaku mobil. yang mulia sampai Kaku. jadi pada saat pagi hari kan kami belum makan yang mulia. Itu posisinya Om Kuat itu sempat ada bawa snack atau apa di mobil. Itu sebenarnya saya berniat mau makan juga pas di mobil kan yang mulia, tapi karena pada saat itu posisinya lagi memang kaku sekali yang mulia, diam cuma lagu aja yang ada suara. Sampai mau makan saja saya tidak enak hati yang mulia. Tidak ada pembicaraan sedikit pun. Ada tadi yang mulia sama Ya enggak, maksudnya pembicaraan yang lain ada enggak? Tidak ada yang mulia. Ada saudara Putri menghubungi telepon atau bagaimana? Sudah tidak memperhatikan yang mulia. Tidak kalau memperhatikan, telepon. tapi saudara dengar nggak kalau ada suara telepon? Saya dengar lagu aja yang mulia. Nah, ada dia terima telepon atau saudara dia telepon? Jadi dia putar lagunya lewat HP yang satu yang Ya. mulia. HP satunya memang dia lagi pegang. Tapi saya nggak memperhatikan apakah ada sempat mengangkat telepon atau tidak yang mulia. Tidak ada pembicaraan apapun yang yang lain. Tidak ada yang mulia. Jadi benar-benar kaku suasananya di situ. Kaku suasananya yang mulia. Jadi sempat istirahat di rest area hanya untuk Buang air kecil sama Ya. gantian yang mulia. gantian saja. Siap. Saudara PC tidak turun. Tidak turun yang mulia. Bahwa saudara sempat bertanya-tanya nggak sih kenapa ya saudara senjatanya korban diamankan sama Ricky? Kalau bertanya-tanya sempat yang mulia. Tapi saudara nggak bertanya ke Nggak Ricky? nanya ke Bang Ricky. Kok aneh sih senjata ajudan dibawa? Siap yang gitu mulia. kan? Saudara nggak nanya waktu sebelum berangkat? Tidak tanya yang mulia. Ke Kuat pun juga nggak nanya. Ke Kuat tidak mungkin saya tanya tentang senjata yang mulia kalau ke Kuat. Kenapa? Karena beliau bukan anggota yang mulia pertama. Ya. Sampai tibalah di Jakarta. Tiba di Jakarta yang mulia. Tidak ada sesuatu yang menarik. Tidak selama ada yang mulia. perjalanan. Oke. Tibalah di Jakarta. Kan Ricky sama almarhum. Itu berarti almarhum nggak bawa senjata sama sekali ya? Pada saat itu tidak yang mulia, karena ada dashboard senjatanya. Di dashboard senjata Siap. HS itu. Siap yang mulia. Di dashboard mobil Lexus. Lexus yang mulia. Ya kan lucu, artinya saudara nggak bertanya kenapa ya senjatanya Joshua ada di sini, kok nggak nempel, sementara ajudan kan harus nempel senjatanya. Siap itu yang mulia. Itu makanya tadi saya bilang yang mulia, sudah mulai ada kejanggalan yang mulia dari sana yang mulia. Oke, kemudian sampailah di Jalan Saguling, turunlah kalian. Siap yang mulia.
Nah, coba ceritakan peristiwa Jalan Saguling itu. Jadi pas nyampe langsung masuk ke carport mobilnya yang mulia. Masuk ke carport, turun semua. Saya juga turun, baru ngambil barang-barang, ditaruh-taruh semua barang. Baru pada saat di mobil itu baru mau turun, ibu sempat mengatakan, "Dek, nanti senjatanya ini apa yang stayer itu bawa ke atas ya." Siap baik ibu. Habis itu masuklah, bawa masuk ke dalam kan. AS-nya tetap? AS masih di situ ya mulia. AS tetap di Tetap dashboard? di dashboard ya mulia. Oke, kemudian? Baru udah bawa masuk barang-barang, saya naik ke lantai 3, taruh tas di depan lift kan, di pintu di lift itu, udah taruh tas, turun. Saya, oh iya tadi ibu suruh saya ini untuk bawa stair. Saya ambil stairnya, saya masuk lagi, naik lagi bersama Om Kuat. Naiklah sampai ke lantai 3 lewat tangga yang mulia. Sampai di lantai 3, ada ibu yang mulia di pintu, dekat pintu. Saya izin ibu, kan senjata itu kan senjata yang mulia, jadi tidak mungkin saya langsung taruh di pintu aja kan, ditinggalkan begitu. Jadi saya bilang, izin ibu, petunjuk bu, ini mau ditaruh di mana? Oh masuk aja deh di dalam. Masuklah saya. Bentar. Pertama datang. Siap yang mulia. Kemudian yang turun pertama siapa? Itu kayaknya Om Kuat yang duluan. Depan. Saudara Kuat. Siap. Terus saudara PC. Siap yang mulia. Langsung masuk rumah. Masuk rumah. Masuk rumah siapa duluan yang PCR? Yang PCR saya sudah tidak perhatikan siapa yang duluan yang mulia. Oke. Tapi yang saya lihat pada saat itu ibu saya sama almarhum yang mulia. Saudara PC dengan almarhum? Sama saya yang mulia. Sama saudara? Siap. Bisa diputarkan CCTV yang di YouTube. Kalau kita ngeliat di CCTV di YouTube itu yang di-upload secara umum, Siap yang mulia. CCTV Rumah Saguling tidak ada maksudnya begitu masuk langsung PCR. Langsung PCR. Jadi kan siapa yang PCR duluan? Jadi saya turun terakhir yang mulia. Oh, dari saudara mobil. turun yang terakhir. Turun terakhir dari Karena mobil di yang dalam garasi nampak Joshua ikut mengangkut barang ke atas, masuk ke dalam rumah. Iya yang mulia, betul yang mulia. Betul. Betul yang mulia. Jadi saudara masuk ke terakhir ke Siap rumah. yang mulia. Saat paling terakhir ya? Iya karena saya mau mobil yang mulia. Ya, saudara parkirin mobil dulu. Joshua yang angkut barang, korban. Ricky? Bang Riki saya sudah tidak memperhatikan. Tidak tahu. Saudara Kuat? Om Kuat juga sudah tidak memperhatikan. Susi tidak tahu. Susi Jadi, sempat ada memang Daden sih yang saya lihat itu yang aktif angkat barang yang angkat mulia. barang, Siap. oke. Kemudian saudara masuk terakhir. Siap yang mulia. Apa yang saudara bawa? Turun dari mobil. Masih tas-tas yang mulia pertama. Tas-tas. Tas-tas. Oke, saudara taruh di mana? Langsung ke lantai 3 Langsung atau? ke lantai 3 yang mulia. Oh, saudara sempat naik lantai 3. Naik ke lantai 3 dulu. Saat saudara menuju lantai 3 itu ketemu dengan siapa? Tidak ada yang mulia, cuma Tidak ada. itu pintu pun masih tertutup yang mulia. Apanya? Pintu di depan lift itu pintunya masih tertutup pada saat saya naik pertama. Jadi saudara masuk rumah itu saudara tidak PCR ya? Belum ada PCR yang mulia, tapi sempat naik dulu yang mulia. Oh, sempat naik dulu kan, harusnya kan protapnya kan PCR dulu baru naik kan. Siap, yang mulia. Tapi saudara naik dulu. Siap yang mulia. Naik terusan saudara bawa barang-barang itu saudara taruh mana? Di depan pintu yang mulia. Di depan pintu apa? Kamar? Itu bukan kamar sih yang mulia. Jadi depan lift, keluar lift itu ada pintu lagi yang mulia. Oh, ada pintu lagi. Siap. Ditaruh di situ. Siap di depan pintu situ yang mulia. Kemudian turun lagi. Iya, PCR sudah Ya, PCR. ntar dulu setelah naruh barang, kemudian saudara turun. Turun yang mulia. Turun ke bawah ngapain? PCR yang mulia. PCR. Pada saat PCR saudara ketemu siapa saja? Ada Bang Daden, ada almarhum, ada ibu kalau nggak salah. Ibu sudah masuk duluan kalau tidak salah juga. Itu aja yang mulia. Susi saya sudah tidak memperhatikan sih yang mulia. Saudara tidak memperhatikan sama sekali. Pada waktu saudara mau PCR itu siapa saja yang ada di situ? Tidak memperhatikan yang mulia. Kemudian saudara turun Turun yang mulia. PCR. Siap. Ketemu dengan Joshua. Ada korban. Bang Yos. Dia sudah PCR. Pada saat itu kayaknya sudah yang mulia. Oke, kemudian
Baru habis itu saya PCR yang mulia. Oke, PCR. Setelah PCR apa yang saudara lakukan? Habis PCR saya ingat tadi kan ibu sempat bilang nanti bawa Senjata, stayer. Oke, kemudian? Baru saya keluar lagi ngambil senjata stayer yang mulia. Oke. Ini coba perhatiin di itu. Ini saudara PC pada saat datang pakai baju coklat. Siap, betul yang mulia. Betul ya? Betul, itu baju ya. yang dari Magelang ya? Siap. Di belakangnya PC siapa itu? Om Kuat. Saudara Kuat. Di belakang lagi? Susi yang mulia. Susi. Di belakangnya Susi? Daden yang mulia. Daden. Oke. Yang mana ya? Rojia kalau tidak salah yang mulia. Di Oke. belakang. Kemudian setelah saudara berhenti dulu ya, berhenti dulu. Kemudian saudara setelah PCR apa yang saudara ngambil senjata tadi? Siap yang mulia. Saudara bawa lagi ke lantai 3? Bawa ke lantai 3. Itu bersama dengan Om Kuat. Oh, berdua? Berdua, Om Kuat bawa barang yang mulia. Oh, saudara naik satu lift? Naik tangga yang mulia. Hah? Naik lewat tangga. Oh, nah saudara naik lewat tangga. Siap. Saudara Kuat? Sama lewat Lewat juga. tangga, oke. Nggak naik lewat lift ya? Tidak yang mulia. Kenapa? Karena untuk bapak ibu aja yang mulia. Oh, lift hanya untuk keluarga saja. Keluarga Oke, saja. saudara naik tangga. Lewat tangga. Sampai di sana? Nah, sampai di atas itu ibu sudah di atas yang mulia. Hmm. Baru karena itu senjata saya tidak mungkin juga langsung taruh di depan kan, sama seperti barang-barang lain kan saya taruh depan. Jadi saya bilang ke ibu, izin ibu, petunjuk ibu, senjata mau taruh di mana? Oh masuk aja dek, masuk. Jadi Om Kuat sama saya masuk lagi, masuk ke dalam. Nah pas masuk belok kiri, baru dapat lorong itu yang mulia, lorong masuk. Om Kuat saya tahu di lorong situ di depan meja rias itu kalau nggak salah. Masuk, saya ikut ibu terus ini. Habis itu masuk ada kamar yang mulia. Waktu pertama kali itu saya tidak tahu itu yang mulia kamar siapa. Jadi pas masuk kamar, ibu ngajak saya sampai jadi ada kasur, ada TV, di samping itu ada tembok, ada lemari yang mulia. Nah ibu masuk situ, ibu buka lemarinya, saya lihat senjata semua yang mulia. Ada lemari senjata lah yang mulia. Oke. Isinya senjata, saya bilang, ibu langsung bilang, udah simpan situ aja dek. Saya simpanlah situ. Habis simpan saya bilang, izin ibu saya keluar ibu. Ya dek, saya keluar, saya ajak Om Kuat turun ke bawah. Saudara Susi pernah saudara melihat dia menembak? Izin gimana? Menggunakan senjata pernah? Siapa saudara yang melihat, saudara Putri? Saya tidak pernah lihat yang mulia. Tidak pernah lihat. Oke, tapi dia cukup tahu senjata lah ya. Tahu senjata. Oke. Terus saudara turun? Turun yang mulia. Turun. Apa yang saudara lakukan turun itu? Jadi turunnya kami berdua itu lewat Tangga? lewat tangga sampai di lantai 2 langsung ke arah dapur yang mulia karena memang belum makan sama sekali yang mulia. Oke. Saat itu saudara sudah melihat saudara FS belum? Saya tidak melihat secara langsung Pak FS-nya. Tapi saya pada saat kami sampai itu mobilnya Pak FS sudah ada. Oh, dan oke. Walmor juga sudah ada. Ajudan yang naik piket Bang Romer juga sudah ada. Jadi waktu saudara naik ke lantai 3 tidak melihat saudara FS? Tidak melihat yang mulia. Oke, kemudian? Baru turun lewat dapur, turun lagi ke bawah. Saya langsung langsung keluar rumah yang mulia. Karena di depan lagi rame-ramenya itu. Ada banyak orang di depan. Kami nongkrong di depan itu ada saya, ada Bang Romer, Daden, ada Sadam, iya, ada Yogi yang mulia. Yogi, baru Walmor, ada Patwal yang dari Magelang juga ada di situ. Nah kami duduk di depan, saya bilanglah ke Bang Daden, Bang, masa kami udah jauh dari Magelang ini nggak dikasih makan? Bilang sama siapa itu? Bang Daden yang mulia. Nah, terus? Bang Daden, oh iya Cat, nanti mau pesan, maksudnya kan soalnya ada 2 orang Patwal tuh yang mulia dari Magelang, kasihan juga kan. Jadi oh iya Cat, nanti pesan makan. Dipesanlah makan yang mulia. Tapi kan ada waktunya nunggu makan itu. Jadi mungkin ada sekitar 1 jaman yang mulia kami di luar itu duduk-duduk di luar. Siapa saja di luar itu? Tadi saya sebutkan yang mulia. Iya. Saya, Daden. Bang Daden, ada almarhum, ada Romer, ada Oke. Yogi, Damson, ada Saudara udah makan itu belum? belum makan yang mulia. Oke, terus? Baru masih nunggu itu pesanan makanan itu yang sama Daden. Jadi ada sekitar 1 jam yang mulia kami nunggu di luar. Tiba-tiba Bang Riki keluar. Siapa? Bang Riki. Oke.
Bang Riki keluar, Bang Riki ambil kursi taruh dekat saya yang mulia. Di dekat saya, baru dia agak mendekat ke saya, Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3. Saya bilang kaget dong saya yang mulia, karena sebelum-sebelumnya kan tidak pernah dipanggil sampai ke lantai 3 yang mulia. Oke. Apalagi untuk dipanggil Bapak yang mulia. Saya kaget, saya tanya ke Bang Riki, Bang, kenapa Bang, ada apa Bang? Nggak tahu, Cat. Saya agak mikir dulu, kenapa ya Bapak panggil saya ke lantai 3. Dia baru habis itu, ya udah Bang, saya masuk, baru mau berdiri, Bang Riki bilang, naik lift aja, Cat. Oh iya, saya masuk ke dalam, saya naik lift. Saya naik lift, tekan nomor 3 sampai di atas. Pas saya lift terbuka itu, pintu yang saya bilang tadi yang mulia, habis lift ada pintu, udah terbuka yang mulia, di situ ada Pak Efes. Nah, Pak Efes lihat, pas saya lihat ke Pak Efes itu dia lagi menangis yang mulia. Udah memang meneteskan air mata yang mulia. Baru saya kaget, siap perintah Bapak. Dia bilang, sini Dek. Sini dia ajak saya duduk di sofa yang mulia. Di ruang keluarga yang mulia. Jadi sofanya letter U yang mulia. Di depan TV ada kursi sofa 1 baru untuk yang panjang sama yang 1 juga. Nah, saya disuruh duduk di sofa yang 1 itu. Siapa saja di situ? Pada saat saya datang masih Pak Efes saja yang mulia. Saudara Riki? Tidak ada yang mulia, di bawah tadi yang mulia. Oh, tetap di bawah. Tetap Oke. di bawah. Kemudian? Baru duduklah saya yang mulia. Duduk Dek. Siapa Pak? Saya duduk, baru Bapak duduk di sofa yang panjang itu yang mulia, tapi di pojok sebelah kanan. Ya. Saya ingat saudara almarhum masih di bawah ya? Masih di bawah tadi, Oke. ngobrol di bawah. Baru dia Bapak Efes ini bilang ke saya, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Saya bilang, siap, saya tidak tahu Bapak. Nah, itu nggak lama kemudian Ibu PC datang duduk juga di samping Pak Efes di sofa panjang itu. Baru, siap, saya tidak tahu Bapak. Baru dia diam, baru bias nangis yang mulia. Baru dia bilang, Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang. Itu dengar itu saya kaget yang mulia. Kaget, kaget, takut juga yang mulia, karena posisinya kami yang ajudan yang ada di Magelang kan pada saat itu. Baru Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang. Saya diam, maksudnya dalam hati saya, ini betulkah, tidakkah? Baru dia bilang, kurang ngajar anak ini, memang kurang ngajar anak itu. Dia sudah nggak menghargai saya dia itu. Dia udah menghina harkat dan martabat saya. Itu dia bicara sambil emosi, sambil nangis, mukanya merah. Baru dia bilang, baru dia bilang, jadi habis setiap pembicaraan yang mulia, dia habis berbicara, dia ada diam, sesi diamnya untuk nangis begitu yang mulia. Jadi baru dia bilang ini, dia lihat ke saya, baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Dia bilang begitu ke saya yang mulia. Baru saya diam kan yang mulia, saya kaget juga yang mulia. Baru dia dekat begini, nanti kau yang tembak Yosua ya. Karena kalau kamu yang tembak Yosua, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang tembak, tidak ada yang jaga kita, dia bilang begitu. Baru dia masih dengan posisi begini yang mulia. Saya di sini yang mulia. Dia masih dengan posisi mendekat begini. Saya kan diam yang mulia. Saya nggak menjawab sama sekali, nggak menjawab yang mulia. Masih antara takut, masih kayak ini nyata kah yang dia sampaikan ini? Kaget juga yang mulia. Jadi saya diam, baru dia bilang begini ke saya. Sudah dia bilang tadi kan, nanti kamu yang tembak Yosua, karena kalau kamu tembak, kalau dia yang tembak, gak ada yang jaga kita. Baru dia bilang ke saya begini yang mulia. Jadi gini Cat, skenarionya, dia langsung jelaskan skenarionya di situ yang mulia. Jadi gini Cat, skenarionya di Duren 3, di 46. Kalau kita nggak bilang Duren 3 yang mulia, kita bilangnya 46. Jadi skenarionya di 46 Cat. Jadi nanti skenarionya, ibu dilecehkan sama Joshua, baru ibu teriak, kamu dengar. Bagaimana, ibu bersama gimana, coba ceritakan. Ibu dilecehkan Joshua, Ya. baru ibu teriak, kamu dengar, kamu respon, Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu tembak balik ke Joshua yang mati. Dia jelaskan begitu yang mulia. Baru setelah dia menjelaskan itu, saya kaget yang mulia. Saya, ini saya mau disuruh untuk bunuh orang ini ya. Saya kaget, saya takut yang mulia. Itu sudah kacau pikiran saya yang mulia. Sudah kacau, tertekan saya yang mulia. Baru dia bilang, sudah kamu tenang aja. Kamu aman, karena posisinya kamu itu bela ibu pertama. Yang kedua, kamu bela diri.
Kamu membela diri kamu karena kamu ditembak duluan. Jadi kamu aman, Cat. Oh, tenang aja. Nah, di sambil dia menceritakan itu, yang mulia, itu sempat ngobrol sama ibu. Ibu kan di samping kiri. Ibu sempat ngobrol-ngobrol lah. Pembahasannya, karena ibu suaranya pelan, yang mulia. Saya minta maaf, saya tidak mendengarkan secara detail yang dia sampaikan. Tapi itu ibu membahas tentang CCTV. Pertama CCTV Duren 3, yang mulia. Yang kedua tentang sarung tangan. Sampai bapak ada sempat kayak bisik juga ke ibu, kayak udah tenang pakai sarung tangan. Tapi saya tidak bisa mendengar secara ini, yang mulia. Tapi kayak bilang iya nanti pakai sarung tangan, yang mulia. Nah, CCTV apa yang dibahas? cuma bilang CCTV aja, yang mulia, Duren 3. Kemudian? Baru setelah dia sudah jelaskan itu, dia jelaskan terus ini. Apa? Dia jelaskan secara ulang-ulang, yang mulia, tentang skenario yang tadi yang dia jelaskan. Dia jelaskan secara ulang-ulang, jadi skenario-nya begini. Baru dia coba menenangkan saya, dia bilang sudah kamu tenang aja. Karena kamu posisinya kamu bela diri. Kamu bela ibu pertama. Yang kedua kamu bela diri. Kamu aman, Cat, kamu aman. Dia bilang baru setelah itu dia nanya ke saya, yang mulia. Saya kan cuma siap Bapak, ada sempat jawab siap Bapak kan. Baru dia bilang, "Senpi kamu mana?" "Siap, izin Bapak, ada saya nunjukin begini, yang mulia." "Siap, ada Bapak." Baru dia ambil pokoknya dari sebelah sisi kanannya dia lah. Saya tidak lihat dia taruh di sini atau udah di tangan, dia langsung kasih, "Kau tambah amunisimu." Ya kasih amunisi ke saya bilang, "Siap Bapak." Saya ambil senpi saya, buka magasin, saya nambah amunisi saya, yang mulia. Saya habis selesai saya nambah, saya masukin lagi, saya simpan, baru saya kembalikan lagi amunisinya ke dia. Baru dia bilang begini ke saya, "Senjatanya Joshua mana?" "Siap," karena seingat saya tadi senjata Joshua itu disimpan Ricky di mobil waktu di Magelang. Saya bilang, "Siap Bapak, ada di mobil Lexus Bapak." "Oh, ada di mobil Lexus. Nanti kau turun ke bawah, kau ambil ke bawah, naik lagi ke sini." "Siap, baik Bapak." Saya lihat karena sudah nggak ada obrolan lagi, saya langsung, "Izin Bapak," saya berdiri. Baru saat saya berdiri, dia langsung bilang, "Woi, Cat, kalau ada yang nanya, bilang aja mau isolasi." "Siap, baik Bapak." Saya turunlah lewat lift, yang mulia. Saya turun lewat lift, saya langsung ke mobil. Ke mobil, di depan di mobil itu kan ada tas saya, yang mulia. Tas Tumi, tas lempang jenis Tumi, merek Tumi. Saya taruh senjata HS itu di dalam tas saya tutup. Karena posisinya belum makan, yang mulia. Saya memang dari awal itu rencananya sudah lapar sekali, pingin makan, yang mulia. Saya ingat, siapa tahu sudah ada makanan di depan. Jadi saya sempat keluar dulu. Saya lihat sudah ada makanan. Saya bilang ke abang-abang yang di senior saya di situ, "Bang, izin Bang, saya ambil kotak satu makannya." "Oh iya, Cat, ambil." Saya masuk lagi ke dalam, jalan-jalan ke dalam. Saya lewat tangga aja. Saya lewat tangga dapur, saya letakkan dulu makanan saya, baru saya naik tangga. Sampai lewat tangga dapur itu ada pintu kan, yang mulia, pintu di lantai 3. Nah, pintu itu cuma bisa dibuka lewat dalam pakai kode, yang mulia. Jadi saya ketok, izin Bapak." Agak lama dia buka pintu, "Mana?" Saya buka tas, saya kasih tas itu senjata HS itu ke Bapak, "Izin Bapak." "Udah, kamu turun aja." Saya tutup, saya turun lagi. Padahal itu pikiran saya mau makan, yang mulia. Tapi sudah tidak fokus lagi, pokoknya sudah kacau pikiran saya, yang mulia. Saya sudah rencana mau makan, tidak jadi makan. Baru saya pas turun, saya langsung ke toilet, yang mulia. Pertama saya ke toilet. Saya masuk ke toilet, saya berdoa, yang mulia. Saya bilang, "Tuhan, kalau bisa Tuhan, ubahkan pikirannya Pak Sambo, ya Tuhan." Saya bilang, "Tuhan, kalau bisa ubahkan pikirannya Tuhan, biar nggak jadi menembak Yosua kan." Saya bilang, karena saya takut juga, yang mulia. Saya nggak tahu mau cerita ke siapa lagi pada saat itu. Saya tidak tahu mau cerita ke siapa. Baru saya cuma beraninya berdoa, yang mulia. Baru habis saya berdoa, saya keluar, Agus bilang saya, "Cat, ya Om, Ibu udah turun Om." "Ibu udah Siapa turun." yang bilang gitu? Agus, yang mulia. ART. "Om, Ibu udah turun." Jadi saya keluar, saya sempat ambil masker dulu di gudang, saya ambil masker, saya keluar di mobil situ sudah ada Bang Ricky, ada almarhum, ada Ibu di tengah, di belakang ada Om Kuat. Saya langsung naik, yang mulia. Nah, pada waktu di lantai 3 tadi, selain Putri dan saudara Ferdi Sambo, kemana mereka berdua ini? Tidak ada, yang mulia. Tidak ada di lantai Tidak 3? ada. Cuman mereka berdua saja? Cuma Pak Eves sama Putri ada, yang mulia. Pada waktu perencanaan di mana? Di lantai 3 tadi,
Kan tadi saudara mengatakan nanti kita ke 46, gitu kan? Siap yang mulia. Terus bagaimana cara bawa korban ke 46? Sempat nggak dibicarakan? Tidak tahu, tidak ada yang mulia. Tidak ada di obrolan tentang cara mau manggil korban, tidak ada yang mulia. Saya tidak tahu, saya datang masuk mobil sudah ada korban yang mulia. Ya ingat, makanya kan apakah sudah direncanakan bahwa korban akan dibawa oleh saudara Putri atau bagaimana? Tidak dikasih tahu yang mulia. Tidak dikasih tahu. Siap yang mulia. Oke. Kemudian saudara dibilangin sama Agus, berarti saudara belum makan ya? Belum makan yang mulia. Oke, saudara keluar, saudara dihubungin Agus. Saudara masuk ke dalam mobil. Masuk ke dalam mobil yang mulia. Ke Siapa depan. yang nyetir? Saya sempat ambil masker dulu yang mulia. Oh, sempat ambil masker. Siapa saja yang turun naik mobil saudara itu? Di situ sudah ada ibu pertama kali saya lihat karena saya lewat samping kiri yang mulia. Oke. Di situ sudah ada ibu. Di depan ada Bang Riki, ada almarhum juga, Bang Yus. Baru di belakang Om Kuat yang mulia. Oh, saudara duduk di belakang bersama saudara Kuat. Kuat yang mulia. Oke. Kemudian jalan. Siap yang mulia? Kemudian jalan. Jalan yang mulia. Apa perintahnya waktu itu? Ibu sempat bilang kita ke 46 dek. Bilang ke Bang Riki atau Bang Yos, saya kurang tahu juga yang mulia. Oke, terus? Sampailah kita ke 46 yang mulia. Sampai 46 turun yang mulia. Yang pertama turun Bang Riki kalau salah atau Bang Yos di depan, mereka yang depan karena kami di belakang. Baru ibu turun lewat kanan yang mulia karena dia duduk di sebelah kanan. Saya langsung majukan kursi saya keluar lewat kiri. Nah habis itu Om Kuat sama ibu masuk ke dalam. Bang Riki sempat kasih ke saya ini tas yang mulia, tasnya ibu. Baru saya bawa ke dalam, saya langsung kasih ke Om Kuat. Pada saat itu Om Kuat sama ibu masih di carport di dalam. Masih apa? Masih di carport yang mulia, masih jalan di dalam. Saya, Om ini tasnya ibu. Om Kuat pegang, masuklah mereka. Saya ikut juga ke dalam yang mulia. Siapa yang masuk duluan ke 46? Om Kuat sama ibu yang mulia. Saudara Kuat dan saudara Putri. Siap. Masuklah ke dalam rumah. Siap yang mulia. Terus saudara? Saya ikut di belakang. Saudara mengikuti, saudara orang ketiga. Siap yang mulia. Riki kemana? Bang Riki, saya ingat saya masih di luar yang mulia. Masih di luar. Korban? Masih di luar juga yang mulia. Terus apa yang kalian lakukan setelah masuk ke dalam? Jadi pada saat masuk yang mulia, masuk ke dalam, saya ikut di belakang. Saya lihat Om Kuat ngantar tasnya ibu di depan kamar sampai di dalam kalau salah. Saya langsung naik ke lantai 2 yang mulia. Saya masih merasa takut juga pada saat itu yang mulia. Saya naik ke lantai 2, saya lihat lagi ada kan kamar terbuka tuh. Saya di pikiran saya, aduh ini sudah mau terjadi ini, udah mau terjadi ini kan penembakan ini. Saya langsung masuk juga ke kamar. Saya berdoa lagi di situ yang mulia. Saya berdoa lagi di kamar dengan doa yang sama juga yang mulia. Saya berdoa yang sama. Selesai saya masih agak diam sedikit, nggak lama ada suara Pak Efes di bawah yang mulia. Suara Efes di bawah, saya turun ke bawah sampai di ujung tangga sudah ada Pak Efes. Di situ dia sudah pakai sarung tangan yang mulia. Sarung tangan karet warna hitam. Dia tanya ke saya, "Sudah isi senjatamu?" Saya bilang, "Siap belum Bapak." "Kau isi." Isi itu maksudnya kokang yang mulia. Oke, saudara-saudara turun, saudara ketemu dengan saudara FS. Siap yang mulia. Di bawah ada siapa saja? Pak Efes saja. Cuman saudara FS saja. Siap. Saudara Kuat dan saudara Riki? Saya tidak lihat yang mulia. Tidak lihat. Kemudian? Baru saya, dia sudah isi senjatamu. Saya keluarkan, saya kokang senjata saya taruh lagi di pinggang. Baru saya langsung ke samping meja yang mulia. Saya samping meja. Baru langsung yang mulia, langsung itu Bang Yos masuk. Dengan siapa? Bang Yos masuk duluan, baru Om Kuat sama Bang Riki di belakang. Kuat? Di belakang Bang Yos yang mulia. Itu masuk, itu Pak Efes langsung lihat ke belakang yang mulia. Baru, "Sini kamu." Baru langsung pegang ini lehernya. Langsung pegang lehernya. "Oh sini." Berlutut kau, dorong ke depan. "Berlutut kau situ, berlutut." Disuruh berlutut. "Wih kau berlutut." Baru dia lihat ke saya. "Wih kau tembak cepat, cepat kau tembak." Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak yang mulia. Saudara menembak saudara korban, saudara Joshua, jarak berapa meter? Sekitar 2 meter yang mulia. 2 meter. Oke, kemudian setelah itu coba ceritakan. Habis saya tembak yang mulia. Bagaimana cara saudara menembak? Saya keluarkan aja. Saya sempat tutup mata pertama kali tembakan pertama yang mulia.
Waktu itu posisi korban? Itu jadi pada saat didorong itu korban cuma bilang begini yang mulia. Ih pak, kenapa pak? Ada apa pak? Tangannya di depannya. Ih pak, kenapa pak? Ada apa pak? Ada apa pak? Baru kan beliau, kau berlutut kamu di situ. Dia jadi posisinya tuh nggak jongkok yang mulia. Cuma agak menurun saja yang mulia. Baru tangannya di depan dada. Coba saudara praktekkan. Siap, izin yang mulia. Jadi pada saat didorong, woi kau berlutut, didorong ke depan. Itu Bang Yos tuh kayak gini yang mulia. Ih pak, kenapa? Ada apa pak? Sambil mundur yang mulia. Begini ya? Siap. Bang. Oke. Baru saya langsung tembak yang mulia. Saudara langsung perintahkan tembak. Siap yang mulia. Berapa kali saudara tembak? Seingat saya 3 sampai 4 kali yang mulia. Tidak sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Saat saudara menembak, saudara melihat posisi korban? Melihat yang mulia. Saudara berhadapan-hadapan? Berhadapan yang mulia. Saudara arahkan kemana? Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakannya saya sudah tidak. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang saja. Begitu yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, EFS ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Itu Berapa kali saudara FS nembak? saya sudah tidak ingat kalau yang berapa kali dia tembak yang mulia. Saudara tidak ingat berapa kali saudara FS nembak? Bagaimana cara saudara FS menembak? Ke arah bawah yang mulia. Coba saudara praktekkan. Korban di mana waktu itu? Di Sudah lantai? jatuh yang mulia. Sudah jatuh, tengkurap. Tengkurap yang mulia. Oke. Jadi dia kan di sini yang mulia di depan samping saya. Dia langsung maju ke depan, kokang senjata, langsung ke samping tangga itu langsung tembak yang mulia. 2 tangan yang mulia. Berdiri di posisi nembak. Berdiri, masih berdiri itu yang mulia. Saat saudara FS menembak, saat saudara menembak, apa yang dilakukan oleh saudara Ricky dan saudara Kuat? Saya tidak tahu mereka di belakang saya soalnya yang mulia. Saya tidak melihat ke belakang pada saat itu. Saudara tidak melihat ke belakang, mereka ada di belakang saudara. Siap yang mulia. Saudara PC di mana? Itu terakhir saya lihat masuk di kamar yang mulia. Sama Om Kuat waktu itu yang mulia. Hah? Sama Om Kuat yang Om Kuat ngantar pertama itu yang mulia, antar tasnya. Itu terakhir saya lihat PC yang mulia. Apakah mereka berdua masuk kamar? Saudara Kuat tidak? Hanya Tidak PC yang mulia, saja? ngantar tas saja yang Oh, mulia. hanya ngantar tas saja. Kemarin saudara sempat mengatakan bahwa saat saya setelah menembak, saudara korban masih mengerang kesakitan. Masih mengerang yang mulia. Hah? Tahu dari mana saudara? Ada suaranya yang mulia. Hah? Masih ada suara yang mulia. Setelah saudara berhenti menembak, Siap yang mulia. masih ada suaranya? Masih ada suara. Apa suaranya? Mengerang kesakitan? Gitu yang mulia. Terus? Baru habis itu Pak FS tembak. Saat saudara FS menembak, masih ada suara lagi? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Oke. Terus bagaimana cerita selanjutnya? Baru habis dia nembak ke arah almarhum tuh yang mulia. Dia jongkok ke arah tangga yang mulia. Siapa? FS ini jongkok di depan tangga yang mulia. Ah, Dia nembak sambil jongkok ke arah tangga, ke atas tangga. Dia nembak ada banyak kali yang mulia. Dia nembak ke arah tangga itu banyak kali. Baru yang mulia, dia sempat berhenti yang mulia. Jadi ada jeda tembakan yang mulia. Dia berhenti, baru dia nembak lagi ke arah ini, tapi sudah menggunakan HS. Itu dia sempat kokang yang mulia. Sebelum dia tembak ke arah atas TV itu yang mulia, dia sempat kokang baru dia tembak ke arah atas TV. waktu dia nembak Joshua pakai apa senjatanya? Itu pada saat dia maju pertama yang mulia. Setahu saya Glock yang mulia. Setahu saudara Glock. Glock, kelihatan Glock yang mulia. Tapi tidak ada sampai sekarang Glock itu yang mulia. Saya tidak tahu Glock itu di mana. Oke, kemudian? Baru ada sempat berhenti dia. Dia kokang lagi senjata itu pada saat dia menghadap ke arah atas TV. Pada saat mengarah ke atas TV itu dia sempat kokang senjata. Itu sudah HS yang mulia. Sudah HS? Sudah HS.
Waktu saudara ketemu berdua dengan saudara FS sebelum penembakan, berapa senjata dia pegang? Yang di mana ini yang mulia? Di dalam rumah? Di Duren 3? Iya, bukan di 46. Dia di Oh, Duren 3. Iya, Duren 3 yang mulia. Di Duren 3 dia belum pegang senjata yang mulia. Waktu saudara mau diberitakan, kan tadi saudara... Isi senjata itu dia belum pegang senjata. Dia belum pegang senjata. Belum, yang Kapan mulia. dia pegang senjata? Pada saat habis dia perintah saya yang mulia. Cat, tembak. Dia Woi, ambil, kau tembak coba itu. dia Habis ambil itu senjata dari mana? antara pinggang atau kantong saya sudah tidak perhatikan lagi yang mulia. Saudara tidak perhatikan Siap. lagi. Kan saudara tadi bilang bahwa pada saat menembak saudara Joshua, dia menggunakan Glock. Yakin bahwa saudara dia menggunakan Glock? Saya yakin yang mulia. Saudara yakin dia menggunakan Glock? Terus kan waktu nembak ke atap dia menggunakan HS. Ke atas tangga itu masih senjata yang sama yang ke arah almarhum ya. Oh, masih senjata yang Senjata sama. yang sama, yang Oke, mulia. kemudian Nanti pas HS itu saya lihat pas ke arah atas TV, baru HS saya lihat. oke, baru dikeluarkan HS-nya itu. Baru keluarkan HS. Oke, setelah itu Setelah habis dia nembak ke arah atas TV pertama yang jongkok, masih jongkok yang mulia. Habis dia tembak itu dia jalan ke arah almarhum. Dia jalan ke almarhum, dia sempat memegangkan senjata itu yang mulia ke tangan almarhum, baru dia nembak lagi. Jadi dia pegang senjata HS itu kemudian dimasukkan ke tangannya almarhum. Dipegangkan ke tangan almarhum. Dia menggunakan dua-duanya menggunakan sarung tangan atau cuma satu? Tangan kanan aja yang mulia. Hanya tangan kanan saja Betul, dia yang letakkan mulia. begitu. Terus Siap. tangan kirinya? Tangan kiri tidak menggunakan yang mulia. Oh, dia pegangkan ke tangannya Joshua. Siap. Kemudian diletakkan. Habis itu diletakkan. Tangan sebelah mana? Tangan yang ini yang mana yang mulia? Tangannya Joshua sebelah mana yang dikasih senjata? Kalau tidak salah tangan kiri yang mulia. Tangan kiri. Apa yang dilakukan oleh dua terdakwa ini? Saudara apakah sempat Saya melihat? tidak lihat ke belakang lagi yang mulia pada saat Tidak itu. melihat ke belakang lagi. Setelah Ferdi Sambo meletakkan senjata ke tangannya korban, terus apa lagi yang dilakukan? Habis senjata diletakkan, dia langsung berdiri yang mulia. Berdiri, marah dia teriak ke kita. Kalian tidak bisa jaga ibu. Baru habis itu dia jalan karena keluar, nggak tahu dia ngobrol ke Bang Riki atau Om Kuat, dia bilang, kalian kau periksa itu HP-nya. Dia bilang, kau periksa itu kalau ada HP-nya. Baru dia langsung keluar yang mulia. Pada saat itu karena saya langsung berpapasan dengan almarhum yang mulia. Saya menghindar lah yang mulia. Saya ke arah kanan, ke arah dekat kamar, saya menghindar biar nggak kelihatan almarhum yang mulia. Baru nggak lama langsung Romer masuk. Saya cuma sempat lihat begini, Romer, saya nggak tahu kalau ada ngobrol apa tentang sama mereka, saya nggak tahu. Saya kaget, saya nanti kayak lagi blank itu yang mulia. Lagi blank, baru posisi kaget saya pas Romer sentuh tangan saya. Wih, kenapa Cat, kenapa? Ya kaget saya kalau bang, saya refleks bang, saya bilang begitu. Itu yang saudara ceritakan kemarin itu. Siap yang mulia. Jadi posisi kalian berempat itu berarti menghadap ke Joshua. Menghadap ke Joshua. Joshua masuk dari sini tiba-tiba langsung jongkok kau. Berlutut. Kalau berlutut katanya kamu. itu berlutut kamu. Saudara sempat melihat Putri ngapain? Tidak melihat. Nanti saya lihat pas sudah dibawa keluar itu yang. Saudara lihat, sepengetahuan saudara, CCTV di 46 itu masih aktif atau enggak? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Karena saya bukan pekerjaan saya di situ yang mulia. Setelah itu, setelah saudara ditanya itu, kan tadi saudara kan dipegang Romel. Siap yang mulia. Ada Saya habis jawab, nggak lama kemudian FS masuk lagi. FS masuk,
lewat ke arah, lewat depan samping mayat yang mulia, samping almarhum, lewat depan antara saya, Romer di sini, saya di sini. Dia sempat sikut ke Romer, kau nggak bisa jaga ibu, dia bilang begitu yang mulia. Terus? Langsung, ini kan sudah pintu yang mulia, langsung masuk ke dalam kamar yang mulia. Masuk ke kamar, ada sekitar 2 menit 3 menit, 2 menit ya, dia keluar lagi bawa ibu sambil dipeluk. Lewat di ini juga yang mulia, lewat di samping almarhum juga yang mulia. Tidak ada yang lewat-lewat memutar, nggak ada itu. Dia lewat di sini yang mulia. Melewat melangkahi. Enggak melangkahi yang mulia, cuma kan lewatnya begini almarhum di sini yang mulia. Tapi melewat situ yang mulia. Terus saudara PC sudah ganti baju? Udah ganti baju, Bang. Sudah skenario mungkin itu yang mulia. Sudah ganti baju waktu Siap, itu? yang mulia. Karena kan tadi masuk kan Masih bajunya pakai warna baju coklat. siap yang mulia. Terus apa yang disampaikan PC kepada saudara Putri? Saudara FS kepada PC? Tidak ada yang mulia. Terus setelah Cuma nunduk aja dipeluk begitu. meluk, kemudian Dibawa keluar yang mulia. ada perintah apa yang saudara dengar? Nanti pas di carport di dalam, baru dia bilang ke Bang Riki, Riki kau antar ibu ke Saguling. Terus tidak lama kemudian masuklah Kasat Reskrim. Oh masih agak lama yang mulia. Oh masih agak lama. Masih agak lama. Jadi kami pas keluar itu, FS ini masih, saya tidak tahu itu apa ya. Tapi dia sudah kayak, kau cari ambulans, cari ini. Dia bilang begitu ke Yogi kalau saat itu tidak salah yang mulia. Yogi sempat lari mau cari ambulans. Baru dia sempat masuk, dia sempat nelpon, sempat masuk juga ke dalam, keluar lagi. Jadi masih agak lama yang mulia sampai Pak Kasat datang, bukan habis penembakan langsung Pak Kasat datang. Dia tuh masih mondar-mandir yang mulia, masih masuk, masih keluar. Baik, saudara Eliezer ya. Siapa yang mulia? Saudara sini jadi saksi ya. Siap, Nanti ya. jadi terdakwa ada lagi ya. Siap. Kamu diperiksa ya berapa kali oleh polisi? Banyak kali yang mulia. Banyak kali. Siap. Maksudnya berapa kali? Ingat dulu. Saya sudah tidak bisa pastikan yang mulia untuk berapa kali. Berkali-kali. Berkali-kali yang mulia. Berkali-kali ya. Yang pertama ingat siapa yang memeriksa? Pertama dari propos yang mulia. Dari propos. Siap. Kapan itu? Itu pas malamnya yang mulia. Malam berarti tanggal 8 malam. Tanggal 8 malam. Siapa orangnya? Pangkat Ibda yang mulia. Tapi saya tidak tahu namanya. Di propos itu Ibda banyak. Siap yang mulia. Saya tidak tahu namanya. Siap. Lupa ya. Lupa yang mulia. Masih ingat apa-apa yang kamu terangkan di sana? Skenario itu yang mulia. Apa itu? Ya itu tadi skenario yang mulia. Yang skenario seolah-olah ada pelecehan, Pelecehan, terus ibu teriak, tembak-menembak, baku tembak, baku itu yang mulia. tembak, Siap, yang mulia. itu ya. Siap. Terus yang kedua, kamu diperiksa di mana? Di propos yang mulia. Di propos juga. Di propos. Apalagi yang Oh ya, ditanya? yang kedua di Paminal yang mulia. Paminal. Paminal. Paminal kan propos juga, nggak sama itu. Di bawah naungan Propam yang mulia. Tapi di propam juga ya. Siap, di Propam juga. Apa yang kamu terangkan di situ? Masih sama yang mulia. Masih sama skenario itu. Skenario yang mulia. Baik. Terus yang ketiga masih tetap skenario. Sampai seterusnya yang mulia dari tanggal 8 itu sampai terakhir saya terbuka yang mulia, saya jujur semua yang mulia tentang Ya nanti kejadian. saya tanya itu. Siap yang mulia. Itu sepanjang itu masih skenario semua. Masih berapa lama skenario itu kamu pertahankan? Kurang lebih 1 bulan yang mulia, dari Satu tanggal bulan. 8 itu skenario terus itu di Satu doktrin bulan. terus tentang skenario itu. Waktu kamu ditanya atau diperiksa, kamu didampingi penasihat hukum? Tidak yang mulia. Tidak. Nanti pas akhir-akhir bulan Agustus kalau tidak salah yang mulia, bulan Agustus atau Juli yang mulia, Juli ya yang mulia, akhir bulan Juli itu sempat saya didampingi PH yang mulia. Baru didampingi. Siap. Siapa? Bang Nahot yang mulia. Bang Nahot. Siap. Waktu itu kamu masih tetap bertahan di skenario itu? Masih tetap. yang Masih mulia. tetap. Masih tetap. Terus sejak kapanlah skenario itu nggak kamu apa lagi, nggak kamu Nggak saya pakai. simpan lagi? Sejak kapan? Bulan Agustus kalau tidak salah yang mulia. Bulan Agustus. Siap. Waktu di
periksa di mana? Jadi pertama kalinya itu pada saat saya diperiksa oleh tim sus yang mulia, tim sus Polri yang mulia. Tim sus Polri. Siap. Tahu orangnya siapa itu? Saya banyak yang tidak kenal yang mulia. Tahu ya. Banyak yang periksa. Baik. Habis itu saya muat di BAP yang mulia. Barulah kamu buat di BAP. Muat di BAP. Tanggalnya tahu, ingat di BAP. Sekira tanggal 5 atau tanggal berapa yang mulia? Agustus. Siap. Dan itulah yang dituangkan di dalam berkas. Gitu ya? Berkas yang mulia. Jadi skenario itu enggak Saya tidak pakai. kamu ceritakan lagi. Siap. Yang mulia. Baik. Sekarang masalah skenario itu ya. Siap. Baik. Itu dilakukan di Saguling atau di Duren 3? Saguling yang mulia. Saguling. Saguling. Pada saat menceritakan skenario oleh FS tadi samamu ya, Siap yang mulia. pastikan dulu ada enggak Putri di situ? Ada yang mulia. Ada ya. Didengarnya. Didengar yang mulia. Didengarnya. Dari mana kamu tahu kalau dia mendengar? Karena jarak yang dekat yang mulia. Jarak ya. Jaraknya berapa jauh? 1-2 meter yang mulia, 1-2 meter. Berarti di tengah si Sambo. Ini saya di sofa yang sendiri yang mulia. Baru ada sofa panjang yang mulia. Di pojok sofa panjang ini Pak Sambo yang mulia. Di tengah itu ada Ibu Putri. Satu sofa, satu kursi. Satu sofa. Satu Iya, satu tempat duduk yang mulia. Tempat duduk yang panjang. Berdampingan. Siap. Berarti jelas didengar ya. Jelas kedengaran yang mulia. Terus saat itu bagaimana sikapnya Putri? Itu dia ada sempat nangis yang mulia. Nangis. Nangis. Enggak, nangisnya dia nangis apa? Nangis senang, Saya tidak tahu yang mulia nangis. terharu atau apa gimana? Nangis ini banyak maknanya. itu. Nangis yang mulia. Nangis. Nangis. Tapi kamu nggak tahu nangis apa itu. Nangis apa itu? Dari penampilan Putri, dia setuju nggak skenario itu? Atau ada skenario ini dia Setuju, juga? yang mulia. Hah? Dia setuju yang mulia. Bu Putri setuju? Setuju yang mulia. Dari mana kamu tahu? Karena dia cuma sempat membahas itu Duren 3 yang mulia. Sempat membahas CCTV tadi saya bilang. Tapi kamu nggak dengar apa yang dibahas? Sempat bilang yang mulia, dia sempat bilang tentang CCTV Iya. Duren 3. Supaya apa CCTV itu? Saya tidak dengar lagi kalau yang buat apa CCTV-nya saya tidak dengar. Enggak. Kamu harus jelas, jangan menyimpul-nyimpulkan. Siap yang mulia, saya Jangan tidak di sini menyimpulkan. jangan kamu simpulkan. Siap yang mulia. Menyimpulkan itu tugas Pak Hakim. Siap yang mulia. Ya. Siap. Perlu kamu apa? Ya. Siap yang mulia. Pertanyaan saya ya, jelas. Dari mana kamu tahu kalau PC itu setuju terhadap skenario itu? Karena dia di situ yang mulia. Di situ. Terus CCTV. Terus Sarung tangan. Sarung tangan. Warna hitam itu ya? Siap. Baik. Di Waktu lantai 3 tidak dibilang warnanya yang mulia. oh, yang penting sarung tangan. Sarung tangan. Kalau makna sarung tangan itu kan banyak. Sarung tangan Jadi di sepeda motor atau sarung tangan apa? di kediaman kan memang banyak stok sarung tangan yang mulia. Untuk apa itu? Itu biasa kita pakai buat kalau kita mau swab Oh, sarung tangan biasa. sarung tangan medis yang mulia. Medis Sarung ya, tangan medis. baik. Skenario itu tadi kan adanya pelecehan seksual. Itu di Saguling 3 sama ada tembak menembak itu. Siap yang mulia. Kalian latihan di situ enggak? Tidak ada yang Enggak mulia. ada. Tidak ada. Cuman dia omongin aja. Omongin aja. Enggak disuruhnya. Kamu nembaknya nanti beginilah. Tidak disuruhnya yang mulia. Enggak ada ya. Tidak. Tapi yang jelas Putri ada di situ ya. Ada di situ. Yang mulia. Baik. Saya tanya di Duren 3. Siap yang mulia. Ya. Ini harus tegas Siap yang mulia. karena menyangkut nasib orang. Siap yang mulia. Ya, terutama orang itu 2. Oke? Siap. Nah, kamu harus jujur. Jujur yang mulia. Berapa orang hadir di situ sebelum terjadi penembakan? Di dalam yang mulia. Dalam. Ada Bapak, ada saya, ada Om Kuat, ada Ricky, ada almarhum. Sebutkan aja namanya karena ini Ada FS yang dicatat, mulia. nggak ada bapak di situ. Ada Sambo yang mulia. Ada Sambo ya. Siap, yang mulia. Siapa lagi? Ada saya yang mulia. Richard. Apa? Richard Eliezer. Ada siapa lagi? Ada Kuat Ada Kuat Ma'ruf. dan ada Ricky yang mulia. Ricky Siap. Wibowo ya. Sama almarhum Joshua. Almarhum.
sebelum terjadi penembakannya, Siap yang mulia. berapa lama suasana seperti itu? Kamu bilang tadi tegang, berapa lama? Langsung yang mulia, Oh, ini langsung. jadi saya habis kokang senjata saya itu yang mulia. Iya. Itu langsung nggak lama langsung almarhum yang mulia. Tembakannya bunyi, Bunyi yang mulia. Bunyi? Bunyi. nggak pakai peredam, Tidak pakai peredam. kedengaran sampai keluar. Kedengaran. Sampai luar. Sebelum melakukan penembakan, ada nggak si kuat ini ngomong, jangan? Tidak ada yang mulia. Nggak ada ya. Ada melakukan apa namanya perbuatan untuk mencegah, ada nggak? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Siapa? Si Riki? Ada Tidak nggak? ada yang Melakukan sesuatu lah. Tidak Ini ada. namanya Yang orang udah mau ditembak. mulia. Kejadiannya cepat yang mulia. Kejadiannya cepat. Kejadiannya cepat. Tapi mereka ada ya. Mereka ada. Baik. Tadi kurang jelas masalah keberadaan PC. Siap. Pada saat terjadinya penembakan ya, itu PC itu di mana? Terakhir saya lihat ada di kamar yang mulia, masuk ke kamar. Dia masuk ke kamar sesudah penembakan atau dari waktu dia di kamar memang disitulah terjadi penembakan? Pas jadi kamar di situ. Oh, di kamar dia posisinya? Siap, di kamar. Di kamar ya? Di kamar. Dari mana kamu tahu? Karena terakhir saya lihat yang mulia, dia itu masuk kamar diantar sama Om Kuat. Om Kuat kasihkan tasnya dia di dalam kamar, itu saya langsung naik ke lantai 2. Jadi terakhir saya lihat di kamar. Di yang mulia. kamar. Sama yang kedua saya lihat pas dia dibawa keluar sama FS. Gitu ya. Yang bawa keluar itu si FS ya? Siap yang mulia. Terus diantar oleh si Riki ke Saguling. Saguling yang mulia. Gitu ya. Siap. Baik. Coba dulu ingat-ingat ya. Ini ingat ini. Penembakan itu terjadi jam berapa? Sekitar jam 5 yang mulia. Jam 5. Siap. Kamu nggak punya punya jam? Saya tidak pakai jam yang mulia Nggak ada. pada saat itu. Waktu dibuat skenario itu ada nggak ditentukan nanti kalau dia datang beginilah, beginilah, beginilah. Tidak ada yang mulia. Tidak ada arahan. Tidak ada arahan. Kamu memang udah pintar menembak. Saya bukan jago tembak yang mulia. Jadi Tapi saya tahu menembak. tahu menembak. Siap yang mulia. Tadi kamu bilang nggak tahu arahnya kemana. Jangan-jangan arahnya kemana? Mohon- Coba dulu. Ini Siap. penting sama kami nih. Siap yang mulia. Arahnya kemana? Ingat dulu. Ke arah almarhum yang mulia. Tapi untuk Iya. perkenaannya saya tidak tahu yang mulia. Saya tidak bisa pastikan yang Sampai mulia. sekarang nggak tahu kau arahnya kemana. Tidak bisa dipastikan yang Bisa. mulia perkenaan. Pernah kamu lihat apa dia? Visum dia? Saya tidak berani melihat Nggak yang mulia berani. kalau Nih. foto-foto. Ada tembakan mengenai dada, ya. Siap yang mulia. Dulu ada kepala, ya. Terus waktu PC ya, bukan FS menembak. Siap yang mulia. Nah, posisi si Joshua itu masih mau jatuh atau sudah ambruk? Udah jatuh yang mulia. Udah jatuh. Siap. Telentang atau telungkup? Telungkup. Telungkup. Siap. Dia waktu nembak arahnya kemana? Sekarang almarhum yang mulia. Iya, almarhum itu kan banyak kaki, tangan, apa segala macam. Jadi begini yang mulia, posisinya saya di belakang, dia sudah maju yang mulia. Jadi untuk dia mengarahkan itu yang mulia, arah tembakan sasarannya pas di mana, saya tidak bisa lihat yang mulia karena ketutup sama badannya dia yang mulia. Begitu ya. Siap yang mulia. Nah, baik ya. Nah, sekarang Pak Hakim mau tanya masalah senjata apimu itu loh. Siap yang mulia. Sudah berapa lama kamu miliki itu? Dari semenjak saya ikut yang mulia, jadi ajudan. Mulai tahun berapa? 2021 Desember yang mulia. 2021 Desember. Siap. Berarti sudah berapa bulan sampai dengan kejadian? 8 bulan. Siap, sekitar begitu ya. Lebih kurang 7 bulan ya. Siap. Kamu memang bisa berhak memiliki senjata itu. Berhak yang mulia. Nah, dasarnya apa? Saya anggota Polri yang mulia. Anggota Polri. Siap. Nah, terus kemarin ada saksi bilang bahwa kepemilikan senjatamu itu dipertanyakan. Siap yang mulia. Permohonan. Kamu tahu nggak itu? Siap, betul tahu yang mulia. Tahu. Karena pada saat itu saya ngurus senjata yang mulia, Iya. saya memang tidak ada mengikuti prosedur yang harusnya yang mulia. Karena harusnya kan ada tes fisiko, tes ini, tes itu yang lainnya. Dan itu tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tidak ada.
Kan berat syaratnya itu. Tes psiko saja yang mulia. Iya, kalau Sama tes nembak. kalau psikotesnya nggak sehat malah dikasih tuh. Betul ada, ya, mulia. ada gini-gininya. Tidak bisa dikasih yang Kan mulia. gitu. Nah, kenapa kamu bisa? Jadi pada saat itu yang mulia, saya pertama kali piket sama Pak Sambo itu, dia nanya, senpimu sudah? Saya bilang siap belum Bapak. Saya sama Apa? CP? senpimu sudah ada maksudnya. senpi, ya. Saya bilang siap belum Bapak. Iya kau hubungi Pak Cuk itu. Jadi saya kejarnya ke Komandan Cuk, izin Komandan, ini Bapak sudah tanya sekitar 2 kali Komandan nanya ke saya tentang senpi saya Komandan. Iya. Oh iya Cat, iya nanti diurus. Nah berapa hari kemudian saya dipanggil sama Saddam berdua ke kantor. Sampai di kantor dikasihkanlah senjata itu yang mulia. Langsung dikasih. Langsung dikasihkan. Terus apanya? Surat izinnya? Surat Belakangan? izinnya nanti 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian yang mulia. Baik ya. Terus kamu tadi bilang bahwa ajudan PC itu adalah Yosua. Almarhum yang mulia. Yosua ya almarhum ya di Siap. Saguling kan Di gitu. Saguling. Terus si Ricky di Magelang. Magelang yang mulia. Udah berapa lama si Ricky di Magelang? Saya tidak tahu udah berapa lama yang mulia. Tapi semenjak saya masuk akhir November itu Bang Riki sudah di Magelang yang mulia. Si apa? Si Kuat? Pada saat saya masuk pertama kali Om Kuat belum bergabung yang mulia. Enggak Cuma tahu. saya sempat dengar-dengar cerita memang ada mantan drivernya Bapak nama Kuat, tapi karena saya belum ketemu yang mulia. Jadi saya tidak tahu. Gitu ya. Siap yang mulia. Orang ini dua pernah datang ke ini ke Jakarta, ke Saguling atau Pernah yang mulia. Pernah. Om Kuat selama di Magelang belum pernah. belum pernah? Kalau Bang Riki pernah yang mulia. Pernah ya. Pernah yang mulia. Terus bisa enggak? Kamu kan anggota Polri nih, Siap yang mulia. walaupun maaf cakap apanya ya, Barada ya, Siap yang mulia. tidak-tidaknya punya pengalaman lah. Siap yang mulia. Boleh enggak istri si Sambo atau si PC itu punya ajudan? Izin yang mulia. Kalau soal itu saya memang tidak mengetahui yang mulia. Karena Enggak tahu ya, saya baru pertama kali juga menjadi ajudan yang mulia. baru pertama kali. Siap yang mulia. Iya, Pak Hakim nanti akan meneliti juga dasarnya apa. Siap yang Enggak mulia. ada ajudannya yang perempuan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada, semua laki-laki. Semua laki-laki. Semua laki-laki. Terus si Joshua almarhum selain bertugas sebagai ajudan ya, Siap, yang ajudan PC, itu tugasnya apa lagi? Ngurus rumah tangga yang mulia. Jadi setahu saya yang mulia, di tiap pejabat pimpinan itu ada pejabat utama, ada karungga sebutannya. Karungga. Kepala rumah tangga yang mengurus rumah-rumah perlengkapan apa semua di rumah tangga kan. Nah, tapi pada saat di kita yang 8 orang ini tidak ada yang menjabat sebagai karungga yang mulia. Jadi karena almarhum lah yang ajudannya ibu yang standby di kediaman, jadi almarhum lah yang mengurus semuanya itu. Terus apa tugasnya jadi karungga itu? Banyak yang mulia. Apa itu? Antara lain apa? Ngurus makanan, misalkan perlengkapan bahan pokok apa yang sudah kurang apa untuk kesehatan anak-anak, misalkan bayar dokter, bayar apa. Belanja untuk setrika, mobil semua. setrika juga. Kalau Menyetrika. menyetrika baju bukan yang mulia. Hah? Bukan yang mulia. Oh, bukan ya. Terus gini, ada tadi kamu terangkan masalah di Saguling. Bisa guling yang mulia. Siap-siap di Saguling. Ada Siap. tadi bahasamu begitu. Siapa yang bilang itu? Siap-siap kalian- bisa guling yang mana Ya, yang mulia? ini tadi ada kamu terangkan sebulan sebelum kejadian. Ingat. Siap yang mulia, ingat Nah, yang kan mulia. barusan kamu terangkan itu Siap. ya. Itu tegaskan dulu siapa yang menyuruh supaya siap-siap di Saguling. Ibu Putri yang mulia. Ibu Putri. Siap yang mulia. Baik. Kamu tahu nggak persiapan maksudnya siapin untuk apa itu? Cuma bilang persiapan aja mau keluar katanya. Nggak tahu tujuannya kemana. Oh itu dari yang keliling-keliling itu Yang dia. keliling-keliling itu Yang yang bawa mulia. senjata. Bawa senjata itu yang mulia. Senjata Stayer yang mulia. Steyeng. Siap. Itu senjata Bu Putri. Senjata yang ada di mobil Ibu Putri setiap ibu mau keluar. Memang boleh? Boleh Saya nggak? Tidak tahu kalau untuk boleh tidaknya yang mulia. Coba cari tahu dulu. Siap. Boleh nggak istri jenderal punya pistol itu?
Itu untuk ajudan sepertinya. Yang mulia. Siap. Aku kira untuk Cuma menempel memang di mobilnya ibu. nempel ya. Siap, Ibu Putri. Nah, berarti selain Joshua masih ada ajudan yang lain ya? Yang apa ya yang mulia? Ajudan dia yang lain masih ada? Masih ada yang mulia. Siapa itu? Ajudannya ibu? Iya. Ajudan ibu cuma Yosua aja yang mulia. Loh, Joshua kan sudah punya senjata. Iya, punya Untuk apa lagi senjata senjata pendek di- yang mulia. Kenapa? Senjata pendek almarhum pegang. Nah, yang senjata panjang itu ditaruh di samping yang mulia. Samping. Siap. Itu khusus Joshua atau untuk PC? Khusus Yosua yang mulia. Khusus Joshua. Siap. Berarti jadi dua. Dua yang mulia. Dua ya. Baik. Terus senjata yang kamu bilang tadi digunakan FS ya? Di Siap. Duren 3. Siap yang mulia. Ini harus tegas jawabanmu ya. Siap yang mulia. Yang dia gunakan jenis Glock atau HS. Glock yang pertama yang mulia. Kamu percaya itu? Saya bisa kamu- yakin kamu yang yakin mulia. itu? Bisa membedakan yang mulia. Iya. saya. Ya. Terus pertanyaan terakhir saya. Kamu merasa berdosa enggak? Saya merasa berdosa yang mulia. Berdosa. Kamu merasa bersalah? Saya bersalah yang mulia. Apalah kira-kira kesalahanmu? Karena saya mengikuti apa yang diperintahkan dia yang mulia. Kenapa enggak kamu tolak? Saya tidak berani menolak yang mulia. Berani, ya. Selain kamu ada enggak yang disuruh menembak? Saya tidak tahu yang mulia. Enggak tahu. Tidak tahu. Si jangan-jangan juga orang namanya ajudan yang lain juga ada. Karena dalam dakwaan si Riki disuruh tapi dia menolak. Kenapa kamu enggak menolak? Yang izin yang mulia. Ini Jenderal Bintang 2 yang mulia. Iya. Menjabat sebagai Kadif Propam yang mulia. Dan posisi saya saat itu, pangkat saya sampai sekarang ini, saya masih aktif juga yang mulia. Saya Barada yang mulia. Pangkat terendah, tamtama, seorang tamtama yang mulia. Dari kepangkatan situ kita bisa lihat rentan kepangkatan itu antara langit dan bumi yang mulia. Jangankan jenderal, dari jenderal yang perintahkan yang mulia. Sesama Barada saya, sesama-sama tamtama ini, dia cuma beda satu pangkat sama saya. Apa ya, dia mau suruh saya jungkir kan, saya jungkir yang mulia. Saya tidak berani menolak. Maksudnya jungkir apa? Ya dia suruh push up, misalkan dia suruh apa, saya pasti lakukan yang mulia. Sama-sama tamtama yang mulia. Apalagi ini seorang jenderal yang mulia. Jadi itu dasarnya. Sama Itu saya, alasanmu. saya tak merasa takut Soalnya yang mulia. itu nanti jadi pertimbangan Pak Hakim. Siap, betul yang mulia. Ya. Siap. Karena di dalam melaksanakan perintah kalau tidak sesuai dengan undang-undang, Siap. nah, itu bisa. Makanya harus tegas kamu di sini. Alasannya apa? Kenapa enggak Siap. ditolak? Saya kedua yang mulia, saya merasa takut yang mulia. Takut Saya merasa takut yang mulia. sama siapa? Sama FS yang mulia. Memang FS itu apa? Kenapa ditakuti? Coba. Dia penegak hukum loh, melawan penjahat dia. Seharusnya kepada penjahat kita takut, bukan kepada polisi. Takut yang mulia. Iya, takut karena apa? Alasannya apa? Saya pada saat dia kasih tahu ke saya itu di Saguling yang mulia, pikiran saya tuh saya akan sama kayak almarhum juga yang mulia. Kalau enggak saya mati, kalau enggak dia mati berarti saya. Kira-kira begitu ya? Siap yang mulia. Baik ya. Tadi kamu bilang ada skenario ya, Siap, kemudian yang ada yang benar. Kenapa kamu robah itu? Coba, apa ya alasanmu? Mohon izin yang mulia. Nah, Jadi selama dari tanggal 8 itu saya bukan bilang saya tapi saya memang betul-betul dihantui mimpi buruk yang mulia. Sepanjang itu dari tanggal 8 selama 3 minggu ya? kurang lebih 3 minggu. 3 minggu kamu mimpi buruk. Mimpi buruk terus yang mulia. Apa mimpimu? Datang almarhum Joshua. Betul yang mulia. Iya, yang benar, yang benar. Betul yang mulia. Tuh, itu alasanmu ya. Siap yang mulia. Terus apa lagi? Dan saya juga merasa bersalah yang mulia. Kamu merasa bersalah. Itulah alasanmu, makanya kamu menceritakan yang benar. Saya menceritakan yang benar. Tidak dua. Apa lagi? Itu yang mulia. Karena saya merasa tertekan yang mulia. Merasa tertekan. Dan beruntungnya pada saat saya dibawa itu sudah tidak ada komunikasi sama sekali saya dengan FS lagi yang mulia. Jadi saya sudah merasa lebih bisa untuk menceritakan yang mulia semuanya. Oh, sudah lepas dari bayang. Lepas dari Karena apa bayang-bayangnya lepas? dia. Karena apa lepas? Karena sudah tidak ada komunikasi yang mulia. Siapa yang melarang komunikasi? Gimana yang mulia? Siapa yang melarang komunikasi?
Karena pada saat itu saya tidak bisa memakai HP yang mulia memang. Oh gitu ya. Siap, yang mulia. Jadi itulah alasannya. Siap, yang mulia. Karena di sidang ini yang dicari fakta dan alasan itu harus bisa diterima. Siap, ya. yang mulia. Tidak boleh sembarang-sembarang berubah ya. Siap. Jadi baik. yang kamu terangkan di persidangan ini inilah yang benar. Siap yang mulia. Itu ya. Siap. Cukup waktu itu. Saudara saksi ya, Baik yang mulia. saksi. Saudara sekarang kapasitas saudara sebagai saksi. Siap. Ketika di Magelang, Siap yang mulia. apakah saudara tidak melihat si Kuat ini kejar-kejaran dengan Joshua? Tidak melihat yang mulia. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Ketika tadi kan saudara tidak bertanya mengenai mobil, mengenai apa itu namanya senjata. Siap yang mulia. Senjatanya si Joshua itu. Sebaliknya, apakah si Joshua ini tidak menanyakan senjatanya kepada saudara? Pada saat jadi ada ketemu itu kan di rumah yang mulia. Di Pada- rumah Magelang yang mulia. di rumah Magelang. Tidur juga sama-sama. Tapi memang sama sekali dia tidak bertanya yang mulia. Sama sekali tidak bertanya. Siap. Nah, kalau begitu ketika naik di mobil juga tidak tanya. Beda mobil yang mulia. Beda mobil. Beda mobil. Ketika mau berangkat. Ketika mau berangkat tidak bertanya yang mulia. Ketika sampai di Saguling, Siap yang mulia. Joshua juga tidak bertanya. Tidak bertanya yang mulia. Tidak bertanya Ngobrol, keberadaan senjatanya di mana. Siap yang Tidak mulia. bertanya. Baik. Ketika saudara tadi di lantai 3 ya, dengan si FS, Siap. Ferdi Sambo dan juga ada PC yang mulia. PC. Siap. Ketika PC itu kan nangis juga di situ, Nangis yang mulia. nangis ya. Siap yang mulia. Nangis. Nangisnya karena apa? Ada yang disampaikan? Saya tidak tahu yang Tidak mulia. dengar. Baik. Cuma si yang malah yang mengatakan bahwa akhirnya sudah nanti alasannya isolasi. Isolasi mandiri. Itu yang mengatakan itu Pak FS. Pak FS. Saudara turun langsung masuk. Tidak yang mulia. Saya Turun. ngambil senpi dulu yang mulia. Ya oke. Maksud saya ketika mau ke ini turun kan ambil senpi. Siap, sudah selesai kasih senpi turun Nah, langsung. tuh. Ketika mau berangkat ke 46. Siap. Nah, kan ketika saudara 46 kan saudara masuk ke mobil. Siap yang mulia. Ketika masuk di mobil itu, saudara dengar enggak siapa yang mengajak itu masih saudara enggak dengar. Pokoknya saudara masuk gitu aja. Saya masuk sudah ada yang mulia. Ya. Saya masuk sudah ada. Saudara masuk sudah ada. Iya, siap. Dari mana saudara tahu kalau itu mau ke 46 yang di dalam-dalam itu? Ibu menyampaikan yang mulia. Oh, pada ibu saat itu. menyampaikan. Siap yang mulia. Ibu menyampaikan kepada Antara ke almarhum atau ke Bang Riki karena ke depan bilang menyampaikannya itu ketika ada di dalam mobil. di dalam mobil. Ada di dalam mobil. Baik. Kan dari beberapa yang telah kita dengar Siap. itu kan mau isolasi nih. Siap. Di antara tanda petik isolasi. Ini saudara lihat antara si terdakwa Kuat sama si Riki ini Oh, Riki. membawa pakaian kan untuk isolasi ini kan harus bawa pakaian nih. Saya Saudara, tidak lihat yang mulia. saudara juga tidak. Saya tidak. Kena alasannya? Karena saya sudah tahu alasan ke Magelang. Alasannya memang enggak bawa ke ini loh, ke Isolasi. Ke isolasi ke 46. Karena memang 46 itu bukan tempat isolasi yang mulia. Nah, maksud saya saudara ke 46 Siap yang mulia. kan dari ini apa itu namanya Saguling. dari Saguling nih. Siap yang mulia. Ke 46 ini mau isolasi. Siap. Kalau isolasi kan bawa pakaian tuh. Siap yang mulia. Jadi enggak bawa pakaian semua. Tidak bawa yang mulia. Karena saudara tahu kalau mau akan melakukan tindakan itu. Siap yang mulia. Itu. Siap. Jadi ada si Kuat, ada si Bang Riki. Bang Riki ketika ke apa itu namanya? 46 yang mulia. Ke 46 ya. Saudara lihat si Putri juga membawa bekal. Jadi saya tidak lihat waktu menaikkannya apa ini saya tidak lihat yang mulia. Saudara tidak lihat. Saya nanti lihat pada saat menurunkannya yang mulia. Baik. Ketika ada di 46, Siap yang mulia. saudara lihat Kuat ini apa yang dibawa? Tasnya ibu yang mulia. Tasnya ibu. Ketika di dalam kan ada tuh ya, ada di dalam.
Waktu itu kan masuk Yosua, lalu si di Kuat sama belakang Bang Riki. Kuat sama Riki. Siap. Kuat sama Riki ini ada yang dibawa, tas atau apa? Saudara Saya perhatikan? sudah tidak memperhatikan yang mulia. Sudah tidak memperhatikan Tidak ya, memperhatikan. baik Kuat maupun Riki bawa Siap, apa? yang mulia. Nah, ketika mayat korban itu tertelungkup gitu ya, Tertelungkup. itu saudara masih mendengar suara itu masih atau masih yang saudara dengar itu tertelungkup itu apakah saudara masih dengar suara dari si korban? Siap yang mulia. Mas- Pada saat sampai dari pas dia jatuh itu masih ada suara Itu tertelungkupnya. Siap. Ketika saudara itu menembakkan senjata saudara ke korban, Siap. itu berhadapan atau ada waktu si korban itu berbalik mau jatuh lalu saudara tembak, Tidak yang mulia. Berhadapan. berhadapan. Siap. Jadi sehingga saudara bisa yakin Siap. bahwa kenaan itu pasti dari depan. Depan yang mulia. Dari depan. Dan ketika tertelungkup saudara sudah ditembak lagi. Tidak tembak lagi yang mulia. Dan yang terdengar adalah suara tembakan dari FS. Siap yang mulia. Cuma kena yang mana saudara tidak tahu. Kena yang mana saya tidak tahu yang mulia. Saudara kena yang mana tidak tahu ya. Nah, kan akhirnya kan tadi kan skenario kan sudah dibuat ya. Siap, yang Cerita dibuat di Saguling. Siap yang mulia. Untuk skenario ini kan susah menyesuaikan skenario ini dengan si Kuat maupun dengan si Riki. Apakah ada waktu tertentu untuk menyesuaikan skenario apa yang dilakukan Riki maupun si Kuat? Ada tidak? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tidak ada. Saudara pokoknya yang mereka cerita sendiri itu ya saudara tahu. Siap, yang mulia. Apakah itu diceritain siapa supaya sesuai saudara tidak tahu ya? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Ketika tanggal 10 saudara dipanggil oleh si Ferdi Sambo ke Saguling Siap yang mulia. 10 pagi, siang atau malam Yang untuk apa ini yang mulia? Soalnya banyak ada yang beberapa berkaitan dengan uang. uang baik yang mulia. Itu kalau tidak salah siang yang mulia. Siang. Siap. Baik, di Saguling. Di Saguling yang mulia. Di Saguling di lantai 1, 2 Di atau lantai 2 yang mulia. lantai 2. Siap. Di Saguling itu ada siapa saja? Banyak yang mulia. Nah, maksudnya yang ketika di ruang 3 2 itu. Jadi posisi izin yang mulia. Ya. Jadi kami lagi di bawah yang mulia. Saya sama Bang Riki ada di ruang tengah yang mulia. Kalau tidak salah. Di ruang tengah itu di ruang Di lantai 1. 1. Baik. Terus bunyi HT, Bapak panggil Bang Riki. Baru Bapak bilang untuk kita bertiga naik ke atas. Om Kuat lagi di luar, jadi kita panggil keluar Om Kuat dulu. Om Kuat datang, naiklah kita bertiga ke lantai 2. Sampai lantai 2 ada Bapak dan Ibu yang mulia. Ada Pak Efes sama Ibu Putri. Ada si Ferdi Sambo sama Putri. Siap yang mulia. Baik. Apa yang disampaikan, kalian akhirnya naik ya, bertiga ya? Naik yang mulia. Naik, kalian bertiga. Apa yang disampaikan oleh Ferdi Sambo atau Putri? Siap yang mulia. Jadi izin kami duduk dulu masuk. Duduk deh. Siap Bapak. Duduk kami, saya, baru Bang Riki, baru Om Kuat paling ujung. Nah, pertama menanyakan yang mulia, sempat menanyakan. Siapa yang tanya? Pak Efes yang mulia. FS. Tentang pemeriksaan apa yang dikatakan di pemeriksaan. Kami jelaskan begini. Baru habis itu Bapak bilang, jadi bilang mau kasih uang ke kita. Dia bilang mau kasih uang ke kita. Dia sudah ada amplop yang mulia di meja. Sudah ada amplop, 3 amplop. Dia bilang untuk Kuat dapat 500, Bang Riki dapat 500, saya dapat 1 M yang mulia. 500 tapi masih di dalam amplop. Masih dalam amplop yang mulia. Jadi tidak dihitung pokoknya ini 500. Tidak dihitung yang mulia. Cuma ini untuk Kuat 500, Riki 500, Siap. saudara 1 Terus M. disampaikan juga uang dolar katanya. Uangnya dolar. Siap yang mulia. Dolar. Oh, disampaikan ini uangnya dolar. Siap yang mulia. Waktu itu juga ada ya si Putri ada ya? Siap ada yang mulia. Ada. Jadi diberikan. Tidak yang mulia. Setelah dibilang begitu, dia bilang tapi nanti mau dikasih bulan depan. Bulan depan. Siap yang mulia. Cuma begitu aja yang mulia.
Nanti Alasannya apa? Kenapa bulan depan? tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Kalau HP, Nah, baru setelah menjelaskan tentang uang tersebut yang mulia, baru dia bertanya, kamu pakai HP apa? Karena HP dinas saya mereknya Redmi yang mulia, Xiaomi. Ya, Xiaomi Bapak. Kau lagi iPhone Pak. Kau buat Samsung kalau Samsung Pak. Baru dia, kalian pakai iPhone lah semua. Baru dia tanya ke ibu, masih ada nggak sisa HP-nya mah? Baru saya itu ibu sempat ngambil HP yang mulia. Ngambil HP, baru dibagikanlah ke kita bertiga. Setelah dibagikan baru dibilang nanti ganti kartu aja langsung di sini. Langsung ganti kartu di situ yang mulia. ganti kartu itu maksudnya ganti kartu yang baru? Tidak yang mulia, izin. Pindahkan dari HP yang lama ke HP yang baru. Itu kartunya? Kartunya. Pindahkan HP. Terus HP yang lama? HP yang lama saya ada di Saguling yang mulia. Ada di Di Saguling? Saguling. Masih bagus juga, masih aktif setahu saya yang mulia. Kalau kepada si Ricky maupun kepada si Kuat, ada enggak perintah agar supaya HP-nya itu dibuang atau diapa? Saya tidak tahu yang mulia kalau Saudara kepada. enggak perhatikan ya. Nah, kembali tadi ya yang pada saat peristiwa. Siap yang mulia. Saudara yakin bahwa HS itu kan yang dipegangan ke tangannya si Almarhum. korban Itu apakah HS yang saudara berikan pada saat di Saguling itu kepada si siap yakin yang mulia. saudara yakin, Yakin, ya yang mulia. itu jadi Yakin. HS miliknya Yosua itulah yang Letakkan diletakkan di itu ya. Siap. Bukan senjata yang lain. Bukan yang mulia. Bukan yang lain. Saudara tahu ini kan si korban itu kan tadi kan untuk urusan rumah tangga itu kan di Saguling. Siap yang mulia. Kalau saudara Ricky Magelang. yang ada mulia. di Magelang. Saudara tahu apakah ada rekeningnya dari si keluarga Sambo yang mengatasnamakan mereka? Setahu saya yang mulia, ada rekening memang atas nama Bang Yos yang mulia. Ada rekening Iya, untuk transaksi-transaksi. untuk transaksi saja atas nama Bang Yos. Siap. Kalau nomornya, Nominal tidak tahu yang mulia. nomor juga tidak tahu ya. Tidak tahu. Kalau si Ricky Kalau Bang Riki saya tidak tahu memang yang mulia. tidak tahu ya. Tidak tahu. Apakah ada rekeningnya si Apakah ada rekening atau almarhum? tidak, saya tidak tahu. Gitu ya. Saudara saksi, Siap. yang saudara tahu berapa HP yang dipegang Joshua? Tahu saya dua yang mulia. Dua HP-nya HP pribadinya almarhum, satu HP-nya Ibu PC kalau tidak salah yang mulia. Bagaimana? Ada dua HP pribadinya almarhum, sama yang satu HP-nya Ibu PC yang mulia. Berarti 3. Tiga yang mulia. Kalau untuk HP-nya pribadi, dua yang mulia. Yang satu dikasih oleh saudara PC. Saya tidak tahu juga kenapa, tapi itu HP-nya Ibu PC yang mulia, cuma dipegang sama almarhum. Tahu dari mana kalau itu HP-nya? Bang Yos sering bilang yang mulia. Jadi ada 3 nomor. 3 nomornya. Pada saat di Magelang itu ada 3-3-nya dibawa. Kalau di Magelang saya cuma lihat biasanya 2 yang mulia, yang 2 yang dipegang itu yang mulia. Joshua cuma 2. Siap yang mulia. Yang satu terakhir HP-nya Ibu PC itu dipakai putar lagu waktu dari Magelang sampai di Jakarta yang mulia. HP-nya saudara Putri Yang dibawa. biasa dipegang sama almarhum. Nah itu waktu dari Magelang sampai Jakarta dipakai putar lagu yang mulia. Oh, jadi HP-nya PC dipegang oleh Joshua. Oh, Iya tadi saya jelaskan. iya. HP-nya PC dipegang Joshua, terusan ini dipegang PC lagi. Siap yang mulia. Waktu dari Magelang itu saya lihat HP itu ada dipakai buat putar lagu. Dipegang PC. PC. Padahal itu biasanya saudara lihat dipegang Joshua. Joshua. Itu HP apa nggak saudara tahu nggak? iPhone juga. Iya, nggak maksudnya HP, maksudnya HP untuk komunikasi atau HP untuk Oh, apa? saya Kok tidak tahu. antara Joshua dan PC bisa bertukar HP begitu? Saya tidak tahu yang mulia kalau untuk Oh, bertukar nomor udah biasa. Ini bertukar HP. HP saat kadang dibawa PC, kadang dibawa Joshua. Seperti Siap itu. yang mulia. Lebih sering dibawa PC atau lebih sering dibawa Joshua? Setahu saya Bang Joshua sih. Yang mulia. Joshua, oke.
Terus pada saat tadi saudara dengar, coba cari HP-nya pada waktu dia habis dibunuh, Siap, Yang Mulia. ditembak. Saudara Ricky menemukan HP-nya? Saya tidak tahu Yang Mulia, karena pada saat itu langsung Bang Romer masuk Yang Mulia. Tapi pada saat di luar, sebelum masih di Saguling, Masih di Saguling atau Duren 3? masih di Saguling, Saguling. Joshua mainan handphone kan? Megang handphone Yang Mulia. Nah, handphone yang mana? Handphonenya dia atau Handphonenya beliau Yang Mulia. handphonenya dia? Siap. Tapi pada saat penembakan saudara tidak melihat lagi. Tidak melihat Yang Mulia. Apakah dikantongin atau tidak, saudara tidak tahu. Tidak tahu, saya tidak mencari Yang Mulia. Sedikit ya, tadi ada kelupaan ya. Siap Yang Mulia. Ketika ini kan Yosua ini Siap. pakai masker tidak? Saya ingat saya pakai masker Yang Mulia. Pakai ya, Pakai masker. pakai masker ya, Siap. hitam Hitam Yang Mulia. itu ya. Jadi ketika pas Yosua itu terpelungkup pun memang pakai masker ya, Setahu saya pakai masker Yang Mulia. pakai masker ya. Baik, saudara jaksa penuntut umum, penasihat hukum, kita skors untuk istirahat dulu ya. Jam 2.